Kastil Besi Hitam Bab 471, Manifestasi Dewa 1. 1 jam sebelum tirai berdarah dan berapi-api, semuanya berkembang menuju jalur tanpa ampun di sepanjang jalur kejam yang telah ditetapkan. Dalam dilema seperti itu, semua orang mengerahkan upaya penuh mereka. Sarba memegang erat pedang pendeknya dan mengikuti pionir lainnya dengan langkah kaku dan tegang menuju medan pertempuran. Gagang pedang pendeknya dibungkus dengan kain kasar. Saat ini, potongan kainnya telah basah oleh keringat Sarba. Oleh karena itu, terasa halus di tangan. Sebelum berangkat ke medan perang, Sarba meminum seluruh air minumnya. Sejak terowongan ini runtuh total bersamaan dengan gempa bumi yang mengerikan minggu lalu, semua perintis dikirim dalam situasi yang menakutkan dan putus asa. Sarba baru berusia 18 tahun. Seperti yang digambarkan dalam cerita populer di kalangan banyak pionir, karena ayahnya adalah seorang pionir, maka ia pun menjadi pionir. Dia tidak tahu siapa ibunya. Karena dia berakal sehat, dia bergabung dengan tim perintis bersama ayahnya dan berkeliling dunia. Ayahnya meninggal 2 tahun lalu. Sebelum kematiannya, keinginan terakhir ayahnya adalah melihat Sarba menetap di kota manusia, mencari pekerjaan biasa-biasa saja, menikahi seorang wanita dan hidup seperti orang biasa. Dia tidak mengerti keinginan ayahnya sampai minggu lalu. Meskipun dia memahaminya sekarang tetapi mustahil baginya untuk mewujudkan mimpinya karena Sarba tahu bahwa dia akan mati. Meskipun dia bisa bertahan hidup hari ini, dia akan mati besok. Suasana putus asa telah menyebar di kalangan pionir selama 1 minggu. Peninggalan ini seperti sangkar dan kuburan dalam kegelapan yang akan menguburkan semua pionir di sini. Menghadapi pasukan sekutu yang begitu kuat dan terlatih, hanya setelah 2 hari kebingungan, semua pionir menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang bisa meninggalkan kuburan ini. Keputusasaan yang bagaikan jurang membuat para pionir tercekik. Oleh karena itu, mereka menjadi gila untuk terakhir kalinya. Seminggu yang lalu, tidak ada satupun pionir yang dapat membayangkan hasil dari melawan pasukan sekutu. Namun kini, para pionir tidak hanya melawan pasukan sekutu, tetapi juga melancarkan serangan balik terhadap pasukan sekutu dan menduduki 2 sumber air. Pada saat ini, sebuah tangan kasar jatuh ke bahu Sarba dan menepuknya dengan lembut. Sarba, ikuti saja aku, santai saja, kita akan bebas setelah hari ini, kata Paman Milan, ketua tim kecil perintis berusia 50 tahun yang ganjil. Beberapa hari terakhir ini, bibir Paman Milan pecah-pecah karena kehausan. Kecemerlangan di matanya juga memudar. Dia sekarang penuh dengan keputusasaan dan frustrasi. Akankah kita mati? Terdengar suara serak. Rekan lain dalam tim bertanya, siapa yang 2 tahun lebih tua dari Sarba? Paman Milan tersenyum dengan sikap frustasi dan lemah. Dalam legenda para pionir, peninggalan seperti itu adalah tempat yang dikutuk. Sebelum bencana, tempat ini telah menelan banyak makhluk spiritual dan darah segar. Sekarang tragedi dimulai sekali lagi. Karena itu yang datang ke sini untuk mengganggu makhluk spiritual yang telah mati, mereka semua harus menemani makhluk spiritual yang telah mati ini dengan mengorbankan nyawa mereka. Aku tidak ingin mati, seseorang mulai meratap dengan suara pelan. Jangan khawatir, kami bersamamu. Ini akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Jika kita menang, kita bisa hidup beberapa hari lagi. Paman Milan menghibur dirinya sendiri, yang lebih seperti desahan putus asa. Para pionir bergerak di medan pertempuran satu demi satu tim. Mereka tidak memiliki formasi tetap. Sebaliknya, mereka hanya mengikuti orang yang mereka kenal dan menuju ke tempat kematian. Jika mereka bergabung dalam pertempuran beberapa hari kemudian, mereka akan terlalu lemah untuk bertarung. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka harus menyelesaikan pertempuran hari ini. Di medan pertempuran, terbunuh mungkin lebih baik daripada mati kehausan dan kelaparan. Ini adalah pertarungan tanpa harapan dan tidak ada artinya sama sekali. Di tempat yang jauh dari medan pertempuran, menyaksikan puluhan ribu pionir berkumpul 1 kilometer dari pasukan sekutu seperti ngengat menyerbu ke arah api, Roslav menghela nafas, tidak ada semangat sama sekali di kedua pasukan. Partai akan memenangkan pertempuran. Mereka semua membunuh orang demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Saya tidak akan bergabung dalam pertempuran seperti itu. Sayang sekali. Wa'ajid juga menghela nafas sambil berbalik. Melihat ke arah kamp pasukan sekutu yang jaraknya lebih dari 5 kilometer dan melambaikan kepalanya, sebelumnya, saya pikir orang itu mungkin orang yang kita butuhkan, saya tidak pernah membayangkan. Tidak semua remaja berusia 17 sampai 18 tahun dapat menahan stres akibat datangnya kematian dan keputusasaan. Banyak orang jenius yang akhirnya tidak dapat tumbuh dewasa. Dan akan menjadi gila, mungkin kita terlalu menaruh harapan yang tidak realistis padanya. Itu sebabnya kita hampir tidak bisa menerima kenyataan sekarang. Mudah-mudahan dia akan memulihkan ketenangannya. Apapun yang terjadi, kita harus membawa prajurit beruang besar kita kembali dengan selamat. Nyawa dan misi mereka adalah milik Tuan kita. Mereka tidak boleh mati di sini tanpa alasan. Wa'ajid berbalik dan melirik ke arah tim prajurit beruang besar di belakangnya. Roslav mengangguk dengan tatapan serius.
Lewati perintahku, semua perbekalan dan rampasan setiap prajurit dalam pertarungan tidak perlu diserahkan. Suara Gangula terdengar di tenda utama pasukan sekutu. Mendengar perintah tersebut, seluruh kepala dan pejabat suku lain yang ada di tenda utama menjadi heboh. Banyak orang berlari untuk menyampaikan perintah terbaru kepada prajurit mereka di masing-masing suku. Sebelum perang, Gangula melihat palu pembunuh beruang yang tergantung di atas tempat senjata. Dia kemudian langsung teringat gerakan tampan Zhang Tai saat melambaikan palu perang yang menakutkan itu. Jadi dia bertanya, di mana Peter, apa yang dia lakukan? Dia masih duduk di gedung pendek itu, jawab Nurdo dengan suara tenang. Oh, Gangula menatap Sabrina yang tampak tenang dan Laura bertopeng yang mengepalkan tangannya erat-erat ketika mendengar pertanyaan ini. Setelah itu, dia tersenyum, baiklah, ingatlah untuk mengirimkan makanan kepadanya setelah memenangkan perang dan membawakan dokter untuknya. Jangan biarkan dia mati kelaparan. Apapun yang terjadi, dia adalah tamu kita. Mendengar hal tersebut, beberapa kepala suku kecil dan menengah buru-buru menanggapinya dengan cibiran seolah mendengar lelucon dari Gangula. Laura merespons dengan harem dingin saat dia berbalik dan berjalan keluar tenda. Apa yang Anda tertawakan? Gangula memandang orang-orang yang baru saja mengejek itu dan bertanya dengan dingin dengan mata berdarah. Mendengar ini, cibiran orang-orang itu langsung berhenti seperti anak ayam yang lehernya dicengkeram. Tempat yang jauh dari medan pertempuran dan dekat dengan kamp pasukan sekutu tidak terpengaruh oleh mencekamnya suasana perang yang akan datang di kejauhan. Jika peninggalan ini adalah kuburan yang sangat besar, tempat itu akan menjadi kuburan dari kuburan tersebut. Ini adalah divisi tentara yang terluka dari pasukan sekutu, tempat yang lebih menyedihkan. Tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Maxim perlahan bangun dan perlahan bangkit dari ranjang kasar di tanah. Merasa tenggorokannya panas, dia mengeluarkan buku catatan dan pena dari tas jinjingnya. Sebagai sekretaris logistik sepele di suku kecil pasukan sekutu, dia terluka saat bergabung dengan aksi pasukan sekutu 3 hari lalu. Setelah itu, dia dikirim ke sini untuk dibunuh seperti banyak tentara terluka lainnya setelah perawatan sederhana. Dia benar-benar ada di sini untuk mati. Saat mereka dikirim ke sini, perbekalan mereka langsung berkurang 2/3. Usai memegang buku catatan dan pulpen, Maxim langsung merasa penuh harapan. Setelah puluhan tahun, kebiasaan profesionalnya telah menjadi naluri dan kegembiraan hidup. Selama dia memegang buku catatan dan pulpennya serta dapat menulis kata-kata, dia akan merasa aman dan stabil seperti siput yang kembali membawa cangkangnya. Maxim hampir tidak menggerakkan tubuhnya. Akhirnya, dia menemukan sudut dekat lampu fluorid di halaman yang dilingkari dan hendak menulis sesuatu. Saat itu, seringai muncul di telinganya. Seorang prajurit yang lemah bersandar di tanah mengejek Maxim saat melihat apa yang dia lakukan saat ini. Kamu benar-benar rajin, ha? Apakah kamu menulis surat wasiatmu? Jika kamu punya waktu, sebaiknya kamu periksa apakah Ser di pihakmu masih hidup. Jika dia sudah mati, panggil orang ke sini untuk membawanya pergi sekarang juga. Jika tidak, mereka yang masih hidup akan segera mati. Melihat banyak tentara yang terluka berbalik dan memandangnya, Maxim dengan ramah meletakkan buku catatannya sambil berjuang untuk bangkit dari tanah dan mendekati seorang prajurit yang terluka yang terbaring tidak jauh darinya. Dia mulai memeriksa prajurit yang terluka itu dengan cermat. Bibir Ser telah ditutupi lapisan pasta, untungnya, mereka masih gemetar. Maxim menurunkan tubuhnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Ser. Dia mendengar suara samar, air. Ada saluran militer di halaman, namun, bagian dalamnya sudah kering dan tertutup debu. Sebuah botol air timah berukuran besar yang murah dan tampak biasa saja dijatuhkan pada sisinya setelah digali dari relik tersebut oleh perintis untuk tentara yang terluka. Setelah berjuang menuju saluran air, Maxim dengan paksa mengambil botol air itu dan membalikkan botolnya. Setelah beberapa detik, akhirnya setetes air kecil terbentuk dan tertahan di mulut botol air. Ser ingin air, namun tidak ada air di sini. Semua orang terdiam ketika suasana putus asa dan frustasi mulai menyebar dari saluran kering dan mulut botol air. Bahkan prajurit terluka yang berbicara dengan ironi kepada Maxim juga menunduk. Setelah meletakkan botolnya dengan frustrasi, Maxim tidak berkata apa-apa, sebaliknya, dia berjuang kembali ke sudut. Duduk di tanah, dia membuka buku catatannya dan ingin menulis sesuatu di atasnya, akhirnya, dia hanya meninggalkan satu paragraf di kertas. Tanggal 7 Oktober tahun 890 kalender besi hitam. Bayangan kematian menyelimuti kamp tentara yang terluka. Ini adalah hari kelima sejak kami kekurangan air. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan, tidak ada yang tahu berapa hari mereka bisa bertahan apakah mereka berada di kamp tentara yang terluka atau tidak. Di tempat yang hanya bisa diterangi oleh lampu fluorid ini, setiap orang menghembuskan keputusasaan dan ketakutan akan kematian. Saya tahu bahwa saya tidak saleh. Saya juga tidak memiliki keyakinan apapun. Namun, saat ini, saya akan mengerahkan seluruh upaya saya untuk berdoa dengan khusyuk. Jika Tuhan benar-benar ada di dunia,
Tolong selamatkan orang-orang yang berjuang di sini dengan keputusasaan dan ketakutan. Mohon biarkan orang-orang yang rendah hati dan fana melihat manifestasi Tuhan dan memandikan kehormatan Tuhan. Semoga rasa kagum manusia terhadap Tuhan bisa membuat kita tidak lagi rendah hati dan penakut. Dentuman battle drum di kejauhan mengganggu suasana hati Maxim. Dia menghentikan penanya, mengangkat kepalanya, dia melihat ke kejauhan. Dia tahu banyak orang akan mati di sana hari ini. Kamp tentara terluka yang relatif terbuka ini mungkin akan menjadi pasar darah dan daging yang ramai besok. Setengah jam kemudian, ledakan genderang perang dan seruan pertempuran antara pasukan sekutu dan para pionir terdengar dari medan pertempuran itu. Setelah bertekad untuk bertempur sampai mati, para pionir tersebut mengeluarkan potensi besar dan menjalin hubungan dengan pasukan sekutu. Akibatnya, medan perang dipisahkan menjadi ratusan atau ribuan medan perang yang lebih kecil berdasarkan medan peninggalan. Keluar dari medan pertempuran, Roslav yang selama ini mengamati situasi pertempuran tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia berbalik dan tercengang dengan apa yang dilihatnya di arah kamp pasukan sekutu. Beberapa mil jauhnya, totem pertempuran Ki yang besar dan eksentrik perlahan muncul di atas cakrawala seperti spanduk yang terbakar. Ia terbit, yang menerangi sebagian besar langit seperti matahari di kegelapan bawah tanah. Apa itu? Setelah merasakan cahaya besar dari punggungnya, Wajid melihat sekeliling dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Bahkan mereka yang bertempur di medan pertempuran menyadari cahaya dan tirai berdarah yang membakar yang menerangi seluruh ruangan. Menghadapi pemandangan yang eksentrik dan langka, semua orang menjadi terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Gangula pun keluar dari tendanya. Dia melihat ke kejauhan ketika pandangan takjub melintas di matanya. Saat melihat pemandangan aneh di dekat perkemahan mereka, semua kepala suku kecil dan menengah membuka mulut mereka lebar-lebar. Olaura melihat sekeliling dan menemukan tempat di mana tirai berdarah dan berapi-api itu muncul. Sepertinya muncul dari tempat Peter berada. Olaura langsung melesat ke sana. Sepertinya itu berasal dari tempat Peter berada. Sabrina bergumam ketika alis Gangula terus melonjak. Dipengaruhi oleh pemandangan aneh seperti itu, seruan pertempuran perlahan menghilang. Semua prajurit dan perintis melihat sekeliling dan menyaksikan pemandangan eksentrik di kejauhan. Maxim, ada apa? Apakah di luar terbakar? Itu pasti kebakaran besar. Mustahil. Tidak ada kayu bakar. Kok bisa terbakar begitu hebat? Seorang tentara yang terluka bertanya dengan gelisah sambil berbaring di tanah dan menyaksikan cahaya yang muncul dari kamp di sisinya. Mereka yang hampir tidak bisa bergerak masih berjuang menuju ke sini untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, Maxim sudah lama kebingungan saat melihat sosok yang bersinar di kejauhan. Dia melihat totem pertempuran Ki sebelumnya. Namun, dia tidak pernah bisa menghubungkan adegan saat ini dengan totem pertempuran Ki yang dia lihat sebelumnya. Rasanya seperti matahari terbit dari sisinya. Dalam keheranan Maxim, sosok itu perlahan berjalan menuju kamp tentara yang terluka. Setiap langkahnya penuh dengan rasa sakral dan membuat jantung Maxim berdebar kencang. Kastil Besi Hitam Bab 472, Manifestasi Dewa 2. Sebelum Olaura, Wajid dan Roslav, ribuan tentara yang berada di kamp pasukan sekutu bergegas keluar dari kamp mereka di bawah kepemimpinan para pejabat militer dan tiba di gedung kecil tempat Zhang Tai duduk. Setelah melihat tirai berdarah dan api setinggi 200 meter di belakang Zhang Tai dari jarak yang begitu dekat, ribuan tentara menjadi terdiam. Seperti dewa yang keluar dari darah dan api, Zhang Tai terbang dari gedung kecil itu. Setelah mendarat di tanah dengan berjalan kaki, dia berjalan menuju kamp tentara yang terluka yang tidak jauh dari bangunan kecil itu. Para prajurit itu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada Zhang Tai. Mereka tidak tahu tirai berdarah dan api apa yang menyesakkan di belakang Zhang Tai. Mereka hanya terpesona dengan kekuatan yang tidak diketahui, kuat dan sakral. Selain itu mereka juga merasa agak takut. Setelah melirik tirai Zhang Tai yang berdarah dan berapi-api, wajah semua orang menjadi pucat, apalagi mendekat ke sana. Darah segar yang membara di tirai berdarah dan berapi-api jatuh ke langit seperti ribuan bintang jatuh berdarah yang terbakar. Di bawah tanah yang gelap, tirai setinggi 200 meter dan darah segar yang terus menyala menerangi area yang berjarak hampir 1 kilometer dari Zhang Tai. Zhang Tai berjalan menuju kamp tentara yang terluka tanpa suara. Melihat dia berjalan ke arah mereka, ribuan tentara buru-buru memberi jalan kepadanya. Wajid dan Roslav juga datang ke sini bersama tim prajurit suku beruang besar. Pada saat ini, meski tidak ada cahaya dari tirai berdarah dan berapi-api, wajah Wajid dan Roslav serta tim tentara di belakang mereka sudah memerah karena kegembiraan. Pada saat ini, Arya seru Paus Sarlin mulai terdengar di benak semua prajurit suku beruang besar. Tuanku, Tuhan yang ditakdirkan untuk menaklukkan seluruh lautan di dunia. Engkau datang dari jauh melalui laut. Di bawah kakimu, ombak yang bergelombang sejelas jalan yang terang. Tuanku, pencipta segala sesuatu yang membuka usaha abadinya. Anda datang dari timur dan selatan.
Saat ini, Anda berada di lautan dan di langit. Senjata paling ampuh dari raja kita adalah lembing di tangannya. Dengan kekuatan seperti sambaran petir yang mengerikan, itu bisa menghancurkan semua musuh di depan kita. Penampilan tuanku adalah miliknya sendiri, namun tidak dapat dikenali oleh orang lain. Ketika tuanku menghadiri pertempuran, dia akan memasang panji besarnya untuk memanggil semua prajuritnya. Semua prajurit yang mengikutinya pasti bisa melihatnya. Dia akan membawa kecemerlangan ke dunia sekuler dari surga. Dia akan mengembalikan kehormatan asli kepada setiap orang, manusia atau kurang, tanpa memandang ras. Lembing, spanduk, kekudusan. Melihat hal ini, semua prajurit dari suku beruang besar merasakan darah mereka mulai membara. Itu benar, itu pasti dia, itu pasti dia. Wa'ajid dan Roslav berseru di dalam. Meskipun mereka sedikit mengharapkan hal itu sebelum tiba di sini. Saat mereka benar-benar melihat apa yang terjadi di hadapan mereka, baik Wa'ajid maupun Roslav merasakan jantungnya berdebar kencang. Darah mereka mengalir deras ke kepala pada saat bersamaan, membuat mereka sedikit pusing. Mereka sangat ingin berteriak agar bisa menampilkan keseruannya. Namun, saat melihat pemandangan ini, mereka bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun ada beberapa isi yang membingungkan dalam ramalan Paus Sarlin, Wa'ajid dan Roslav sudah memastikan bahwa Zhang Tai adalah tuannya. Semua prajurit suku beruang besar terengah-engah dengan lubang hidungnya. Membuka mata lebar-lebar, mereka berdiri di samping seperti prajurit pasukan sekutu lainnya. Sementara itu, mereka menatap Zhang Tai dengan tatapan tajam seperti magma. Karena takut pada ilusi, mereka bahkan tidak berani mengedipkan mata. Ayah, kakek dari kakek mereka telah menunggu datangnya hari ini selama ratusan tahun di hutan belantara es dan salju. Oh, Laura juga tiba. Topeng logamnya yang suram tampak merah di bawah cahaya tirai berdarah dan berapi-api, membuatnya sangat aneh. Dengan mata tertuju pada Zhang Tai, dia tidak percaya bahwa pria ini adalah yang dia kenal. Pada saat ini, wajah Zhang Tai tampak serius, dan menjadi suci di bawah pantulan tirai berdarah dan berapi-api yang pantang menyerah. Oh, Laura ingin mengatakan sesuatu, namun, dia menelan kembali kata-katanya di depan pemandangan yang mengejutkan itu. Cih. Semua orang hanya bisa mendengar gemerisik langkah Zhang Tai di tanah. Zhang Tai berjalan ke kamp tentara yang terluka dengan tenang. Setelah melihat sekilas ke arah para sounder yang terluka itu, yang terlalu terkejut dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, Zhang Tai berjalan ke sisi saluran di bawah tatapan tenang ribuan orang dan sedikit mengambil ketel timah yang kosong itu. Gerakan Zhang Tai sangat aneh. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Saat dia mengambil ketel itu, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa selama dia memulai ini, dia tidak akan menyesal. Dia harus menanggung apapun yang terjadi selanjutnya. Pada saat ini, Zhang Tai melirik tentara yang terluka itu. Semua yang bisa duduk sudah duduk. Banyak tentara yang terluka menatapnya dengan mata dan mulut terbuka lebar saat mereka terengah-engah. Banyak tentara yang terluka baru berusia 17-18 tahun, yang seusia Zhang Tai seperti saudara laki-lakinya. Zhang Tai akhirnya membuka mulutnya. Kata-katanya keras, pelan, dan teredam. Namun, mereka menyebar ke setiap inci kamp tentara yang terluka ini. Semua orang bisa mendengarnya. Mereka yang percaya padaku akan diselamatkan. Setelah mengucapkan kalimat pertama, Zhang Tai mengangkat ketel dan meminumnya, namun, masih belum ada air di dalamnya. Semua orang mengawasinya diam-diam. Mendengar kalimat pertama Zhang Tai, Maxim langsung merasakan mulut kering dan lidah terasa panas. Dia hampir jatuh ke tanah sementara jantungnya berdebar kencang. Siapapun yang mengikutiku, meskipun kamu berjalan di gurun pasir, kamu akan mendapatkan mata air manis dari atas batu. Segera setelah kalimat kedua, air jernih mengalir keluar dari ketel timah yang kosong dan memasuki saluran kamp tentara yang terluka. Mendengar suara aliran air, ribuan orang membeku. Membuka mata mereka lebar-lebar, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka tadi. Mungkin, ada air di dalam ketel, pembangkit tenaga listrik rata-rata manapun dapat mencegahnya mengalir keluar. Keinginan seperti itu terlintas di benak banyak orang. Bagaimana, mereka yang memikirkan hal ini langsung gemetar ketika air terus mengalir keluar dari ketel. Jumlahnya beberapa kali lebih banyak daripada ketel. Wa'ajid dan Roslav gemetar. Begitu juga Oh Laura. Di bawah tatapan diam ribuan orang, air yang mengalir keluar dari ketel timah telah memenuhi gumpalan besar. Itu bukan lagi ketel, sebaliknya, itu adalah air mancur yang tak ada habisnya. Di bawah tatapan semua orang, seorang tentara yang terluka lengannya berjuang ke sisi gumpalan air dan mengambil air dari gumpalan air dengan kantin militer di tangan kirinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan meminumnya. Tetesan air kristal jatuh ke tanah dari janggutnya. Itu nyata, ini, manifestasi misterius. Kita diselamatkan. Prajurit itu berlutut di depan Zhang Tai dengan cara yang paling saleh. Itu adalah manifestasi Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menciptakan keajaiban seperti itu di bawah pengawasan orang lain.
Semua tentara yang terluka dan hampir tidak bisa bergerak berlutut di depan Zhang Tai dengan air mata berlinang di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Mereka tidak perlu lagi menunggu kematian dan berjuang dalam kegelapan tanpa harapan. Ya, itu Tuhan. Mereka diselamatkan oleh inkarnasi Tuhan. Manifestasi Tuhan, manifestasi Tuhan. Seseorang berseru dengan semangat tinggi di luar kamp tentara yang terluka. Pada saat ini, tanpa ragu atau ragu, mata Wa'ajid dan Roslav memerah dan mereka berlutut dengan saleh, diikuti oleh tim tentara di belakang mereka. Melihat anggota suku beruang besar berlutut, ribuan orang di luar kamp tentara yang terluka juga berlutut dengan saleh dengan semangat yang tinggi. Banyak orang menyaksikan manifestasi Tuhan. Bahkan sebagian dari mereka yang tidak beriman juga berlutut dengan saleh. Mereka yang tidak dapat duduk di kamp tentara yang terluka juga berjuang untuk duduk pada saat ini. Zhang Tai berjalan ke sana sambil membawa kata-kata suci, semua kegelapan disebabkan oleh kurangnya cahaya. Semua rasa bersalah adalah karena kurangnya belas kasihan. Kamu menderita kesakitan dan ketakutan karena terpisah dariku. Jika kamu mau jika traumamu sudah sembuh, kamu harus membuka jiwa terlarangmu kepadaku. Zhang Tai datang ke depan para prajurit yang terluka parah dan tidak bisa duduk. Setelah sedikit menyentuh dada mereka, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamp tentara yang terluka. Tanpa diduga, ketika dia keluar dari kamp tentara yang terluka, para prajurit yang terluka yang tidak bisa bergerak itu sudah bisa bangkit dari tanah. Kastil Besi Hitam Bab 473, Manifestasi Dewa 3. Dengan ketel timah yang tampak biasa-biasa saja, Zhang Tai berjalan menuju medan pertempuran di kejauhan di bawah pantulan tirai berdarah dan berapi-api. Ribuan orang masih berlutut, termasuk Olaura. Semua orang tercengang dengan manifestasi Tuhan ini. Pada saat ini, Zhang Tai akrab sekaligus asing bagi Olaura. Dia menunjukkan kekagumannya pada Zhang Tai. Hingga saat ini Olaura menyadari bahwa dia tidak memahami pria yang menurutnya dia pahami dengan baik dan menyajikan manifestasi Tuhan. Pada saat ini, Zhang Tai menjadi terlalu cerdas dan suci sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Olaura langsung merasa kerdil di dalam. Dia tahu bahwa yang ada di depannya bukanlah Peter yang bisa dia peluk dan sentuh dengan santai. Ketel di tangan Zhang Tai membentuk sumber keringat tak berujung yang terus-menerus mengeluarkan air. Dia berjalan ke arah para prajurit yang sedang berlutut di depannya dan menyemprotkan air ke mereka dari ketel. Kerumunan mulai ribut sementara semua orang mendorong ke arah Zhang Tai. Sambil berlutut, mereka mengangkat kepala dan menatap Zhang Tai dengan mata saleh dan penuh kerinduan. Sementara itu, mereka mengulurkan tangan mereka yang gemetar, ingin menyentuh manifestasi Tuhan. Semua orang menyentuhnya dan menyadari bahwa itu adalah air asli. Air mengalir keluar dari ketel terus-menerus. Ketika mata air yang sedingin es dan manis itu disemprotkan ke tangan mereka. Ada yang tidak sabar untuk menangkapnya dengan tangan dan meminumnya sementara yang lain dengan saleh memulaskan mata air itu ke wajah dan tubuh mereka sendiri. Saat ini, ribuan orang menitikkan air mata bersama mata air tersebut. Orang-orang yang putus asa menangis ketika mereka melihat harapan. Penderita menangis karena merasa lega. Orang-orang saleh meneteskan air mata ketika mereka tergerak oleh gerakan suci Petrus. Mereka yang tidak berkeyakinan juga menangis karena tidak tahu malu dan menyalahkan diri sendiri. Banyak tangan berusaha menyentuh sudut pakaian Zhang Tai. Namun, tidak ada tangan yang berani menyentuh tubuh Zhang Tai secara langsung karena mereka tidak ingin mencemarkannya. Bahkan ada yang mencium jejak Zhang Tai. Zhang Tai adalah inkarnasi yang suci dan khusyuk. Zhang Tai datang ke depan Olaura. Olaura juga mengulurkan tangannya. Ketika mata air kristal mengalir melintasi telapak tangannya, keraguan terakhir Olaura lenyap. Ini adalah perwujudan Tuhan yang nyata. Yang menghadirkan manifestasi Tuhan ini adalah pria di hadapannya. Kamu adalah temanku, kamu tidak perlu berlutut di hadapanku. Suara Zhang Tai terdengar jelas saat dia memegang erat tangan Olaura dan menariknya ke atas. Entah kenapa, meski sudah sangat akrab dengan Zhang Tai, Olaura masih merasa sangat senang seperti disuntik dengan kekuatan besar sementara Zhang Tai menarik tangannya. Zhang Tai terus berjalan ke depan dengan Olaura di sisinya. Zhang Tai melihat Roslav dan Wa'ajid serta tim prajurit suku beruang besar itu. Jika dia ditatap oleh sekelompok pria yang sedang berlutut di tanah dan menopang pedang mereka dengan tangan yang dimasukkan ke dalam tanah, dengan tatapan mata yang begitu panas dan menggairahkan di hari-hari biasa, Zhang Tai mungkin akan berbalik dan melarikan diri. Tapi sekarang, dia harus menanggungnya. Zhang Tai tahu bahwa sejak dia memulainya, dia tidak punya jalan mundur sekarang. Dia harus bertindak seperti dewa sampai akhir. Zhang Tai menyemprotkan air ke tentara suku beruang besar. Semua prajurit tampak terpesona seperti merasakan hujan lebat setelah kemarau panjang. Roslav dan Wa'ajid masih berlutut. Sambil tergetar, mata mereka yang panas tampak menginginkan sesuatu yang lebih. Mereka sedang menunggu sesuatu. Zhang Tai menggertakkan giginya. Ketika para penonton melihat Zhang Tai mencelupkan air ke dalam ketel dan meraih dahi Roslav,
mereka semua menahan napas dan melebarkan mata untuk menyaksikan momen sakral tersebut. Roslav dan Wa'ajid semakin bersemangat. Dengan mata tertutup, mereka berdua mengangkat kepala tinggi-tinggi. Dengan tatapan tenang, Zhang Tai mencelupkan air dengan jarinya dan menggambar 3 garis horizontal dan 1 garis vertikal di dahi Roslav dan Wa'ajid. Itu adalah karakter Cina Wang. Seluruh prosesnya seperti baptisan misterius. Berkahku untukmu datang dari para pejuang pemberani di hutan belantara es dan salju. Mulai hari ini, bahkan jika kamu berada dalam situasi paling gelap dan tanpa harapan, jika kamu mengikuti kecemerlangan, keberanian, dan kesetiaan dalam pikiranmu, kamu akan selalu mendapatkan jalan yang terhormat dan jangan pernah tersesat. Tak lama setelah kata-kata Zhang Tai, sebuah kecemerlangan muncul pada diri Roslav dan Wa'ajid. Sementara banyak kilauan ungu berkumpul menjadi seekor beruang besar. Setelah suara gemuruh yang teredam, perlahan-lahan menghilang. Zhang Tai tidak tahu apa itu, namun, dia tetap tenang. Mereka yang mengetahui arti kecemerlangan dan pola pada Roslav dan Wa'ajid sekali lagi terkejut. Sublimasi LV2, sublimasi LV2, teriak seseorang. Tanpa diduga, segera setelah pembaptisan misterius, Roslav dan Wa'ajid telah berhasil menembus sublimasi LV2. Semua orang berhutang budi pada baptisan misterius Petrus dan tanda berkat misterius di dahi Roslav dan Wa'ajid. Pada saat ini, semua orang menatap kagum pada Roslav dan Wa'ajid. Alhasil, Roslav dan Wa'ajid sangat bersemangat. Hanya Zhang Tai yang tahu bahwa sublimasi LV2 Roslav dan Wa'ajid tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak punya kemampuan untuk membiarkan mereka menerobos sama sekali. Dia juga tidak tahu apa itu sublimasi LV2. Terobosan ini harusnya berkaitan dengan perubahan mental dan semangat mereka. Kekuatan semangat dan keyakinan seseorang sungguh luar biasa. Dalam situasi khusus, jika seseorang dirangsang, potensinya akan meledak. Tidaklah aneh jika rata-rata orang mengangkat benda seberat bertonton pada saat kritis. Padahal, kedua orang tersebut menyadari sublimasi LV2 mereka pada saat yang sangat kritis. Kebetulan sekali, setelah melirik ke arah penonton yang mengawasinya, Zhang Tai tahu bahwa mulai sekarang tidak ada lagi yang meragukan kata-katanya. Inilah kekuatan keyakinan dan semangat. Kekuatan ini akan baik di tangan seseorang yang dapat memberi makan segalanya, namun, di tangan seseorang. Kekuatan ini menjadi sangat menakutkan karena dapat menghancurkan segalanya seperti badai dan petir. Saat ini, Zhang Tai membutuhkan kekuatan ini. Hanya dengan kekuatan ini dia akhirnya bisa membantu semua orang keluar dari sini. Zhang Tai berjalan menuju medan pertempuran di kejauhan dengan tatapan serius. Pada saat ini, dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun karena semua orang mengikutinya dengan tegas. Roslav, Wa'ajid dan tim tentara beruang besar mereka berjalan di sebelah kanan Zhang Tai. Roslav dan Wa'ajid tampak serius dengan misi yang kuat. Mereka seperti wali Zhang Tai. Olaura berjalan di sebelah kanan Zhang Tai. Ketika tirai darah dan api Zhang Tai yang luar biasa mendekat ke medan perang, kedua belah pihak, pionir atau tentara dari pasukan sekutu menjadi penasaran dan gugup. Demi keamanan, kedua belah pihak dengan cepat mempersempit lini depan mereka. Meninggalkan tentara mereka yang terluka di medan perang, mereka semua melihat sekeliling dari kejauhan. Ketika tirai berdarah dan berapi-api itu mendekat, pancarannya hampir menutupi seluruh medan pertempuran. Akhirnya para prajurit dengan jelas melihat kilauan darah yang turun dari langit. Seperti orang-orang di belakang Zhang Tai, orang-orang ini juga menjadi terdiam saat melihat pemandangan ini. Zhang Tai tidak berbicara, namun, orang-orang di belakangnya tampaknya telah mencapai kesepakatan satu sama lain. 500-6000 orang berseru atas apa yang dikatakan Zhang Tai tadi. Suaranya sangat keras hingga bergema di ruang bawah tanah yang tertutup. Semua orang merasa sangat suci di dalam. Mereka yang percaya padaku akan diselamatkan. Siapapun yang mengikutiku, meskipun kamu berjalan di gurun pasir, kamu akan mendapatkan mata air manis dari atas batu. Semua kegelapan disebabkan oleh kurangnya cahaya, semua rasa bersalah disebabkan oleh kurangnya belas kasihan. Kamu menderita rasa sakit dan ketakutan karena kamu terpisah dariku. Suara itu semakin dekat dan keras. Secara bertahap, itu mulai beresonansi dengan relik tersebut. Akibatnya, semua prajurit dan pionir di medan perang mengubah wajah mereka. Dengan suara serius, Zhang Tai muncul di medan pertempuran dengan ketel timah di bawah kecemerlangan tirai berdarah dan berapi-api. Mata air mengalir keluar dari ketel timah sampai ke sini. Saat bertemu dengan tentara sekutu atau pionir yang terluka, Zhang Tai akan berhenti dengan belas kasihan sebelum sedikit menekan dada mereka. Tak lama setelah itu, orang-orang yang haus mendapatkan kembali kekuatannya. Mereka yang koma segera bangun. Luka mereka yang terluka ringan mulai pulih. Luka mereka yang terluka parah tidak lagi memburuk. Mereka mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka yang percaya padaku akan diselamatkan. Siapapun yang mengikutiku, meskipun kamu berjalan di gurun pasir, kamu akan mendapatkan mata air manis dari atas batu. Semua kegelapan disebabkan oleh kurangnya cahaya, semua rasa bersalah disebabkan oleh kurangnya belas kasihan.
Kamu menderita rasa sakit dan ketakutan karena kamu terpisah dariku. Menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan dan ketel tempat air terus mengalir keluar, Paman Milan menjatuhkan senjatanya ke tanah, menyebabkan suara bang saat dia bergumam. Manifestasi Tuhan, kita diselamatkan, kita telah diselamatkan, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Setelah itu, dia berlutut menghadap orang yang membawa cahaya itu dan mulai menangis seperti anak kecil. Di medan pertempuran, barisan tentara dan perintis menjatuhkan senjatanya dan berlutut. Meskipun para prajurit dan pionir yang berpikiran teguh tidak meneteskan air mata dalam pertempuran barusan, mereka semua menangis seperti bayi saat ini. Hanya karena, dalam keputusasaan dan kegelapan, manifestasi Tuhan adalah menyelamatkan orang yang rendah hati sepertiku. Di tenda utama pasukan sekutu, menyaksikan begitu banyak tentara dan perintis bergabung dengan tim di belakang orang itu dan bernyanyi bersama, wajah Gangula menjadi pucat. Dia mulai gemetar, melihat para prajurit dari pasukan sekutu, bahkan para prajurit dari suku beruang liar bergabung dengan tim di belakang orang itu, mereka bahkan tidak meliriknya. Mereka yang percaya padaku akan diselamatkan. Siapapun yang mengikutiku, meskipun kamu berjalan di gurun pasir, kamu akan mendapatkan mata air manis dari atas batu. Semua kegelapan disebabkan oleh kurangnya cahaya, semua rasa bersalah disebabkan oleh kurangnya belas kasihan. Kamu menderita rasa sakit dan ketakutan karena kamu terpisah dariku. Suara ini hampir menimbulkan gempa bumi. Pada saat ini, apa yang disebut otoritas sekuler dan martabat pribadi telah menjadi serendah debu di tanah. Melihat Zhang Tai berjalan ke arah mereka dengan ketel suci itu, semua pejabat militer dan tentara di luar tenda utama berlutut. Bahkan para kepala suku pun buru-buru berlutut di hadapan perwujudan Tuhan yang tak terbayangkan itu. Meskipun Gangula ingin mempertahankan kemauannya sendiri, dia merasa kakinya menjadi lemah. Sabrina pun ikut berlutut. Saat yang lain berlutut di sisinya, Sabrina pun melakukan hal yang sama. Di sisi Gangula, dia memperlihatkan seulas senyum ketika dia memandang pria bermartabat itu dengan kepuasan yang mengejutkan dan tak terucapkan, kakak laki-lakiku. Apakah kamu tetap mempertahankan martabatmu di depan manifestasi Tuhan yang seperti itu? Meskipun Gangula adalah anjing gila, dia tidak bodoh. Dia tahu hasilnya akan berbeda pada saat ini. Jika dia bertindak berbeda, dia akan segera menjadi anjing mati. Gangula adalah orang terakhir yang berdiri di luar tenda utama. Dia ingin menjaga martabatnya untuk waktu yang lebih lama. Namun, dia akhirnya menyerah pada Peter sambil mengeluarkan keringat di dahinya di bawah tatapan puluhan ribu orang di belakang Zhang Tai. Bahkan Roslav dan Waajid yang berjarak lebih dari 50 meter darinya mulai menyipitkan mata padanya. Melihat Gangula berlutut di depannya, Zhang Tai akhirnya menghela nafas karena dia tahu bahwa dia berhasil. Mereka yang mengikutiku, selama kamu memiliki pikiran yang teguh, kamu akan mampu memindahkan gunung dan mengubah jurang menjadi jalan yang datar. Itu janjiku padamu. Kastil Besi Hitam bab 474, terus bermain sebagai dewa. Karena semua orang telah menyiapkan jatah kering selama 1 bulan sebelum memasuki dunia bawah tanah untuk mencari relik super. Oleh karena itu, mereka tidak kekurangan makanan sekarang. Namun, mereka kekurangan air bersih di relik tersebut. Saat masalah air teratasi, semua prajurit dan perintis mulai berupaya menerobos terowongan di bawah kepemimpinan Zhang Tai. Lebih dari 60.000 orang bekerja secara bergiliran sepanjang waktu. Setiap orang dapat mengeluarkan energi yang sangat besar dan potensi yang tiada habisnya di bawah aspirasi dan bimbingan energi spiritual yang kuat. Oleh karena itu, mereka bekerja semakin cepat, sehingga membuat Zhang Tai takjub. Saat ini, Zhang Tai telah menjadi pemimpin spiritual dan pilar sejati bagi orang-orang ini. Dimanapun dia berada, dia selalu bisa melihat orang-orang membungkuk ke arahnya. Di antara para prajurit pasukan sekutu dan para pionir tersebut, banyak dari mereka yang akan menjatuhkan diri ke kaki Zhang Tai atau berlutut di tanah dan menatap Zhang Tai dengan mata membara saat mereka melihatnya. Setelah Zhang Tai melewati mereka, mereka akan mencium jejak Zhang Tai dengan sikap paling saleh dan rendah hati. Tampaknya semua tempat yang dilewati Zhang Tai menjadi sakral. Dalam suasana seperti itu, semakin banyak pengikut saleh berkumpul di sekitar Zhang Tai, seperti Roslav dan Waajid. Semua prajurit suku beruang besar secara sukarela menjadi wali Zhang Tai. Roslav dan Waajid akan selalu mengikuti Zhang Tai kemanapun dia pergi. Olaura, Seton, dan para prajurit suku elang abu-abu juga mengikuti Zhang Tai. Sabrina dan pasukan kavaleri wanitanya juga ikut bergabung. Semakin banyak orang mulai mendekat pada Zhang Tai. Meski lelah bermain sebagai dewa, Zhang Tai hanya bisa bertindak seperti dewa sehingga bisa memimpin mereka semua keluar dari sini dengan penuh semangat dan percaya diri dengan saling bergandengan tangan. Apa yang perlu dilakukan Zhang Tai setiap hari adalah tetap tersenyum dan mewujudkan kehendak Tuhan sesuai harapan mereka. Ketel timah yang tampak biasa saja telah menjadi benda suci di mata semua orang. Bila tidak digunakan, ketel timah tersebut diletakkan di atas platform batu dalam tenda eksklusif sambil ditutup dengan kain tebal berwarna kuning.
Rakyat jelata hampir tidak bisa melihatnya. Tenda itu dijaga oleh tentara sepanjang waktu. Selain Zhang Tai dan Oh Laura, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Zhang Tai menyerahkan ketel timah itu kepada Oh Laura. Setiap kali Zhang Tai ingin mewujudkan kehendak Tuhan, Oh Laura akan memegang ketel itu dan berdiri di samping Zhang Tai dengan cara yang hikmat. Karena itu, Oh Laura memenangkan nama baru dalam beberapa hari, Dewi Ketel. Banyak orang yang tinggal bersama Zhang Tai, seperti pengrajin militer atau mereka yang memiliki berbagai keahlian di antara para pionir. Zhang Tai memerintahkan beberapa dari mereka untuk membuat 7 tong batu besar dengan menggunakan batu-batu besar yang runtuh dan menghalangi terowongan dan meletakkannya di pintu masuk terowongan. Untuk menyediakan air bagi masyarakat. Masing-masing dari 7 tong batu besar itu tingginya lebih dari 1 meter dan lebarnya lebih dari 2 meter, masing-masing volumenya sekitar 3 meter kubik. Oleh karena itu, total volume 7 tong air itu lebih dari 20 meter kubik. Sebagian besar prajurit dan perintis berada di atas LV3. Potensi fisik mereka telah berkembang sampai tingkat tertentu. Masing-masing dari mereka hanya membutuhkan sekitar 150 ml air untuk bertahan hidup sehari, meski harus melakukan banyak pekerjaan dalam sehari. Mereka hanya membutuhkan air paling banyak 300 ml sehari. Kini, lebih dari 40.000 orang kekurangan air minum di ruang bawah tanah. Orang-orang ini membutuhkan sekitar 12 ton air sehari. Setelah mengisi 7 tong besar, Zhang Tai segera menebus kekurangannya. Hal terpenting yang akan dilakukan Zhang Tai setiap hari adalah mewujudkan kehendak Tuhan dengan mengisi tong besar itu dengan ketel itu. Itu adalah momen paling hikmat dan sakral bagi Zhang Tai untuk mewujudkan kehendak Tuhan setiap hari, di bawah tatapan puluhan ribu orang yang terengah-engah. Zhang Tai mengambil alih ketel suci itu dari tangan Oh Laura. Setelah itu, air kristal mulai mengalir keluar dari ketel dan mengisi tong besar dalam beberapa menit. Setelah bencana, kepercayaan manusia menyebar secara eksplosif. Pada saat ini, bahkan pandangan dunia mereka yang tidak beragama atau ateis pun runtuh seketika, belum lagi mereka yang percaya akan keberadaan Tuhan. Selain kehendak Tuhan, manusia tidak pernah bisa mengetahui berapa banyak air yang keluar dari ketel rata-rata secara terus-menerus. Di mata orang yang beriman, setetes air pun yang muncul di mata patung akan dianggap sebagai air mata dewa, yang cukup sakral, belum lagi pemandangan ini. Mereka yang bertanggung jawab menjaga tong-tong besar ini dan mendistribusikan air kepada orang-orang yang mengantri di sini setiap hari adalah Sabrina dan pasukan kavaleri wanitanya. Karena itu, Sabrina bahkan mendapat nama baru Dewi Air. Kapanpun Zhang Tai mewujudkan kehendak Tuhan di depan umum, citranya akan semakin tinggi dan sakral. Pada hari ke-7, ketika Zhang Tai mengisi 7 tong dengan ketel itu, di bawah tatapan semua orang, seorang pionir keriput dengan rambut pucat berjalan keluar dari kerumunan dengan langkah kaki yang berat. Dia berlutut di depan Zhang Tai. Setelah itu, dia mengangkat wajahnya yang berlinang air mata dan menatap Zhang Tai. Sementara itu, dia mengangkat tangannya dan berdoa. Orang yang paling ilahi di dunia, Anda pasti telah mewujudkan kehendak Tuhan di hadapan kami dan menunjukkan kepada kami kebesaran dan belas kasihan Tuhan. Kami sangat menghargai Anda. Tolong tunjukkan kepada kami kebenaran abadi dengan belas kasihan Anda. Dan kebijaksanaan sehingga kita, anak domba yang hilang, dapat kembali ke kerajaan Tuhan. Dan melihat terang dalam kegelapan dan berharap dalam kesakitan dan kembali ke wilayah Tuhan jika mengalami depresi. Ini benar-benar sebuah kecelakaan. Zhang Tai belum pernah memperkirakannya sebelumnya. Zhang Tai menyadari bahwa itu mungkin karena penampilannya yang terlalu sukses akhir-akhir ini, sehingga semua orang menikmatinya, termasuk dirinya sendiri. Semua orang percaya pada manifestasi Tuhan. Zhang Tai memandang pionir senior itu dengan tatapan tenang. Mengingat kerutan dan air mata di wajah seniornya, Zhang Tai tahu bahwa dia melakukannya secara sukarela. Mungkin, para senior akan menjadi lebih tertarik pada keyakinan. Tentu saja kebenaran perlu diberitakan di depan umum. Namun, saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengkhotbah. Saya hanya bisa mengarang beberapa kata, jika Anda benar-benar meminta saya untuk berbicara banyak omong kosong, saya khawatir agar aku segera jatuh dari altar. Pada saat ini, Zhang Tai menjadi sangat cemas. Jika tidak dilirik oleh begitu banyak orang, Zhang Tai benar-benar ingin berlutut di hadapan lelaki tua itu dan memohon dengan lantang, "Kakek, tolong maafkan aku. Aku hanyalah lelaki biasa yang lulus dari sekolah menengah nasional ke-7 di Black Hot City. Apakah kamu akan membuatku malu? Meskipun jika kamu ingin membuatku malu, kamu harus melakukan itu setelah kita pergi dari sini. Ini bukan saat yang tepat." Zhang Tai dengan paksa menelan ludahnya. Ketika dia bersiap untuk menipu seniornya, semakin banyak orang yang berlutut. "Tolong ungkapkan kebenarannya kepada kami. Tolong ungkapkan kebenarannya kepada kami." Bahkan Roslav dan Wajid berlutut di depannya dengan satu lutut dan menatap Zhang Tai dengan mata penuh kerinduan. Zhang Tai langsung tercengang. Tentu saja, tatapan tercengang Zhang Tai juga menunjukkan bahwa dia sedang bermeditasi dengan serius di mata orang lain.
Lakukan saja, Castle Lord, ini adalah kesempatan. Suara Heller terdengar di benak Zhang Tai. Ah, tapi apa yang harus kukatakan? Aku khawatir tipuanku akan terungkap dalam 10 menit. Jangan khawatir tentang itu. Castle Lord hanya perlu membaca kata-katanya. Membaca apa? Saat Zhang Tai bertanya, dia merasakan kepalanya menjadi sedikit bengkak sementara banyak pesan terbang keluar dari pintu lengkung yang menakjubkan. Tampaknya berasal dari buku yang lengkap. Apa ini? Ini adalah kitab abadi yang telah lama hilang dalam perjalanan panjang sejarah umat manusia. Puluhan juta tahun yang lalu, buku ini melestarikan agama yang paling kuat dan makmur di seluruh dunia. Ini adalah kode suci yang dibawa oleh semua pengikut dari agama itu. Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Dia tidak bertanya mengapa Heller memiliki buku ini. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan ungkapan agama paling berkuasa dan makmur sedunia. Bolehkah saya membeberkan isi buku ini ke publik? Tidak masalah. Di zaman ketika buku ini menjadi populer, orang tidak mengejar kekuatan bertarung, tetapi sublimasi jiwa dan pemenuhan dunia spiritual. Ini sama sekali berbeda dengan pengejaran di zaman ini. Di zaman ini usia, kekuatan bertarung adalah pengejaran. Namun, isi buku ini hanya melayani pencarian orang akan kebenaran spiritual. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Zhang Tai menjadi tenang, tidak apa-apa selama mereka tidak mengancam nyawaku atau melakukan hal buruk dengan isinya. Tapi kenapa Heller begitu bersemangat kali ini? Setelah memikirkan pertanyaan ini selama beberapa detik, Zhang Tai memutuskan untuk menyelesaikan dilema saat ini terlebih dahulu. Isi dari buku abadi terlintas di benak Zhang Tai sementara ekspresi serius muncul kembali di wajah Zhang Tai. Tahukah kamu apa itu kebenaran? Pertanyaan Zhang Tai mengejutkan semua orang. Apa kebenarannya? Tidak ada yang pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Namun, Zhang Tai tidak membutuhkan jawaban mereka sama sekali. Sebaliknya, dia memulai khotbahnya. Kebenaran tidak diklasifikasikan berdasarkan ukuran, kesulitan atau keabadian. Semua kebenaran mengandung arti yang sama, cinta yang sempurna. Setelah mendengar penjelasan ini, semua orang kembali tercengang. Kebenaran itu sendiri bukanlah kuncinya. Kuncinya terletak pada sumbernya, yaitu titik asal segala cahaya dan benda suci. Nilai kebenaran tidak terukur. Kebenaran adalah perwujudan cinta. Kebenaran sejati terletak pada cinta. Semua yang bersumber dari cinta adalah kebenaran. Sedangkan semua hal suci dan keajaiban yang kau lihat adalah ekspresi kebenaran yang paling nyata. Setiap orang berhak mendapat kesucian, padahal sebelum mendapat kesucian, seseorang harus menyucikan dirinya. Kalau tidak, kesucian itu akan menyembunyikan dirinya. Semua kebenaran menyeratkan kehidupan. Hubungan antara kebenaran dan kehidupan adalah penebusan. Penebusan adalah ketika orang-orang kaya membantu orang-orang miskin. Ketika orang-orang kuat melindungi orang-orang yang lebih lemah, ketika orang-orang di tepi sungai menarik keluar orang-orang yang hampir tenggelam, dan ketika orang-orang pintar mengajar. Yang konyol untuk mengidentifikasi kebenaran. Setelah mendengar kata-kata tulus Zhang Tai, puluhan ribu orang kembali terdiam. Maxim terlalu senang hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar karena rasa misi yang sakral. Dia mencatat setiap kata-kata Zhang Tai dengan tangannya yang gemetar. Mulai hari ini, Zhang Tai punya satu pekerjaan lagi, berkhotbah setelah melaksanakan kehendak Tuhan setiap hari. Setelah khotbah Zhang Tai, efisiensi kerja kembali meningkat. Yang membuat Zhang Tai takjub adalah bahkan Gangula telah menyingsingkan lengan bajunya dan memindahkan batu pada hari ketiga sejak khotbahnya. Selain itu, Zhang Tai menemukan efek samping setelah khotbah tersebut, yaitu tidak ada seorang pun yang berani menatap matanya, termasuk Sabrina, Oh Laura dan Seton. Sebaliknya, mereka semua menunduk dengan saleh. Meski terhalang oleh batu-batu besar, mereka masih bisa bersentuhan dengan bagian luar melalui kristal penginderaan jauh. Zhang Tai tidak tahu bahwa seluruh hutan belantara es dan salju sedang mendidih ketika dia terjebak di sini. Pada tanggal 8 Oktober, 10.000 kavaleri Sifodon dari suku beruang besar melintasi dataran Kostari di bagian tengah hutan belantara es dan salju dan menuju ke selatan, menyebabkan gempa bumi di hutan belantara es dan salju. Kastil Besi Hitam bab 475, Selamat datang, tuanku. Lebih dari 20 hari telah berlalu di ruang bawah tanah. Sekarang bulan November, tepatnya, tanggal 2 November. Setelah 5 hari lagi, berarti sudah 1 bulan sejak Zhang Tai diangkat menjadi dewa. Zhang Tai seharusnya sudah mendapatkan gaji bulanannya saat itu, jika memungkinkan. Makanan kebanyakan orang hampir habis. Meskipun mereka tidak kelaparan, Zhang Tai takut dia harus mewujudkan kehendak baru Tuhan dalam beberapa hari. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana menjelaskannya jika aku memindahkan makanan ke sini, bahkan daging monster laut dalam yang besar keluar dari kehampaan. Untuk memberimu makan, Tuhan Yang Maha Kuasa membunuh monster laut dalam yang sangat besar dan membawakan dagingnya untukmu. Ketika keinginan ini terlintas di benak Zhang Tai merasa lucu. Jika suci memiliki mata air atas kehendak Tuhan, seharusnya bisa diterima jika ada makanan yang kosong. Tetapi jika segumpal daging keluar dari kehampaan,
Apakah itu benar? Zhang Tai ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengirimkan daging panggang kepada orang-orang yang kelaparan dalam agama atau legenda apapun. Ketika Musa dan sejumlah besar orang merasa lapar, Tuhan mengubah embun dan tetesan air menjadi pai, bukannya steak atau daging panggang. Jika dia harus melakukan ini, Zhang Tai memutuskan untuk menyelinap pergi saat dia kembali ke tanah. FCK, aku tidak bisa lagi menyamar sebagai dewa. Ini sama sekali bukan pekerjaan manusia. Sebelum ditangkap dan dipotong-potong untuk dipelajari, lebih baik aku melarikan diri dari hutan belantara es dan salju secepatnya. Jika dia benar-benar memberi makan mereka dengan daging monster laut dalam yang besar. Zhang Tai tidak yakin apakah seseorang akan menghubungkan serangan monster laut dalam yang besar terhadap cahaya kutub dengan ini. Dengan melakukan ini, dia mungkin akan menghancurkan lingkaran cahayanya dan meningkatkan risikonya. Itu sangat tidak rasional. Memikirkan lingkaran cahaya, Zhang Tai masih bingung dengan tampilan baru totem pertempuran Qi miliknya. Dia bertanya-tanya tentang arti totem baru itu. Penjelasan Heller sangat sederhana, totem baru ini adalah cerminan dari kemauan, semangat, keinginan, dan kekuatan misterius Zhang Tai. Rahasia totem baru hanya bisa dieksplorasi oleh Zhang Tai sendiri. Heller tidak bisa bercerita banyak tentang hal itu sekarang. Meski Heller tidak memberitahu Zhang Tai tentang jawabannya, namun apa yang dikatakannya memang menggugah rasa penasaran Zhang Tai. Zhang Tai yakin totem baru itu tidak sederhana. Adapun fungsinya, dia bisa mengetahuinya secara bertahap. Prioritasnya adalah pergi dari sini. Satu-satunya kabar baik akhir-akhir ini adalah Bank Raja Wali Emas dan suku beruang besar telah mengirimkan tim penyelamat mereka ke sini dan membantu mereka dari luar selama beberapa hari. Memanfaatkan hal ini, mereka dapat keluar dari sini lebih awal dari yang mereka perkirakan. Kalau saja terowongan itu ditembus sebelum makanan semua orang habis. Zhang Tai keluar dari tenda sambil memikirkan hal ini. Dia tidur di tenda utama pasukan sekutu, tempat Gangula pernah tidur. Semua orang menganggap itu masuk akal, termasuk Gangula, kecuali Zhang Tai, yang merasa agak malu karenanya. Sungguh luas untuk tidur di tenda sendirian. Jika sebelumnya, Zhang Tai merasa Sabrina dan Olaura harus selalu mengunjungi tendanya, tanpa diduga, mereka berdua menjaga jarak dengannya. Meskipun mereka berada di sisinya, bahkan bisa disentuh, mereka memandang Zhang Tai dengan lebih hormat karena status Zhang Tai yang berbeda. Tak hanya Olaura, bahkan Sabrina pun semakin khusyuk saat menghadapi Zhang Tai. Nikah pengorbanan yang harus kulakukan sebagai dewa palsu? Zhang Tai akhirnya tahu mengapa ayah-ayah jahat di kota Black Hot itu begitu tidak normal. Sial, mereka harus melakukan itu. Melihat Zhang Tai berjalan keluar tenda, semua prajurit yang berjaga di luar tenda utama tampak serius. Saat ini, Roslav dan Waajid berjalan ke sini. Mereka lebih seperti granit yang telah mengalami pelapukan selama 1000 tahun. Olaura pun berjalan ke arahnya sambil memegang ketel suci dengan tangan. Zhang Tai tidak bisa melihat ekspresinya di balik topeng, setelah melirik rok hijau rapi dan gelang serta cincin jari yang dia berikan padanya, Zhang Tai menghela nafas. Zhang Tai tahu bahwa Olaura tidak memedulikan detail ini sebelumnya. Dibandingkan dengan penampilannya saat ini. Jika dia mengenakan satu set pakaian prajurit yang bisa dipakai dan membawa ketel jelek itu dengan satu tangan dengan santai, maka Zhang Tai akan merasa jauh lebih baik. Namun, Zhang Tai tahu bahwa hal itu mustahil. Meskipun dia tidak suka berdandan, tetapi dia juga akan memperhatikan citranya di tempat suci publik. Jika Anda ingin seorang wanita berpakaian santai dalam adegan seperti itu, tidak ada bedanya dengan merusak penampilan mereka. Pada awalnya, Olaura tidak terbiasa dengan gelang tersebut karena Zamrud sangat rapuh untuk petarung kuat LV10. Itu bisa dengan mudah rusak. Dalam hal ini, tidak cocok untuk memakainya. Namun demikian, setelah menyadari bahwa Sabrina mengenakan gelang pemberian Zhang Tai, Olaura pun ikut mengenakannya. Selain itu, dia memakai cincin mata elang di jarinya, yang sangat menarik perhatian. Apalagi saat dia memegang ketel itu, cincin jari dan gelangnya secara alami menarik perhatian orang lain. Ketika Seton mengungkap bahwa Zhang Tai mengirimkan hadiah kepada Olaura, status Olaura menjadi istimewa. Kemanapun dia pergi, dia akan mendapatkan rasa hormat. Meskipun Sabrina tidak mengatakan apapun, Zhang Tai bisa merasakan bahwa matanya menjadi semakin suram. Zhang Tai tahu bahwa Olaura dan Sabrina tidak menyukai satu sama lain. Tanpa diduga, mereka masih saling bersaing saat ini. Serangan balik Sabrina menjadikannya seorang dewi sejati. Karena dia bertanggung jawab mendistribusikan air di 7 tong besar, Sabrina dapat menyentuh lebih banyak orang. Zhang Tai memeriksa sana ketika dia sedang bekerja dan menemukan bahwa senyumnya begitu murni dan baik. Sikap lembutnya hampir membuat Zhang Tai salah mengira dia sebagai orang lain. Oleh karena itu, pada masa ini, nama Dewi Air bahkan lebih lantang dibandingkan dengan nama Dewi Ketel. Zhang Tai berjalan di depan mereka dengan tenang dengan cara yang sakral dan khusyuk. Setelah beberapa langkah, Zhang Tai melihat sekeliling dan menatap Roslav dan Waajid, kalian berdua tidak perlu terlalu serius, begitu juga yang lain.
Jika kalian tidak tahu cara mengendurkan otot-otot di wajah kalian, kalian bisa mencoba tersenyum. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Begitu pula yang lain. Mendengar kata-kata Zhang Tai dengan serius, Roslav dan Wajid sedikit mengernyitkan dahi mereka. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Roslav memutar lehernya yang kuat saat dia memerintahkan tentaranya. Pernahkah kamu mendengar itu? Rilekskan otot wajahmu dan tersenyumlah. Melihat wajah-wajah aneh itu, yang hampir membuat anak-anak takut hingga menangis, Zhang Tai akhirnya dikalahkan. Baiklah, apapun yang kamu mau. Tapi jangan memaksakan dirimu untuk tersenyum. Tenang saja, semuanya pulih. Setelah mengakses jalan setapak yang dikelilingi oleh puluhan ribu orang, mereka sampai di pintu masuk terowongan, di mana Sabrina dan pasukan kavaleri wanitanya menunggu dengan cara yang paling saleh. Meskipun semua orang telah melihat apa yang akan dilakukan Zhang Tai berkali-kali, mereka tetap memperhatikan air yang terus-menerus mengalir keluar dari ketel seperti menikmati gambar yang sangat indah dalam tampilan yang saleh dan serius. Banyak orang yang berlutut sambil menyatukan kedua telapak tangan. Tampaknya pikiran mereka dipenuhi dengan kekudusan. Ketika dia melihat ekspresi mereka yang hampir sama, Zhang Tai langsung memahaminya. Dia takut dia tidak bisa membuat wajah mereka rileks sebelum mereka kabur dari sini. Kehendak Tuhan dinyatakan sekali lagi. Setelah upacara, Zhang Tai menyerahkan ketel tersebut kepada Olaura. Setelah itu, beliau mulai berkhotbah selama 1 jam. Saat dia membuka mulutnya, semua orang menjadi terpesona sementara Maxim dengan cepat mencatatnya. Ketika Zhang Tai sedang berkhotbah, ujung terowongan yang lain benar-benar berbeda. Sebuah tim sepanjang 1000 meter yang terdiri dari 70,000 sampai 80,000 tentara sedang memindahkan semua batu yang menghalangi di depan mereka. Sebuah batu besar menghalangi jalan mereka, yang hampir tidak bisa digerakkan. Pergi. Mendengar suara gemuruh ini, orang-orang berpengalaman itu buru-buru lari. Dengan pertempuran ki yang berkilauan, sesosok tubuh terbang ke sini. Hanya dengan satu pukulan, dia telah memasukkan telapak tangannya ke dalam batu besar. Batu besar itu langsung pecah berkeping-keping, yang kini dapat dengan mudah dipindahkan. Setelah itu, para prajurit bergegas maju dan memindahkan semua batu dalam sekejap seperti semut yang rajin. Setengah jam kemudian, setelah batu besar lainnya pecah berkeping-keping, para prajurit berteriak saat mereka menerobos terowongan. Apa yang membuat semua orang penasaran adalah tidak ada orang yang melakukan hal sebaliknya. Ketika mereka tercengang, tim petarung yang kuat telah menyerbu masuk. Mendengar langkah kaki menuju ke arahnya dari belakang, jantung Zhang Tai berdebar kencang. Dia sangat senang sampai dia ingin melompat. Untungnya, dia berdiri diam dan tidak bergerak. Begitu pula dengan puluhan ribu orang. Setelah menerobos terowongan, para prajurit hanya melihat seorang pemuda tampan duduk di atas platform batu dengan hikmat. Puluhan ribu orang yang seharusnya kebingungan dan gembira semuanya duduk dengan tenang di depan pemuda itu sambil menyilangkan kaki. Mereka bahkan tidak terlihat seperti pendatang baru sama sekali. Hanya suara orang itu yang bergema dengan jelas di relik tersebut. Dua wanita berdiri di sisi pemuda itu. Seorang wanita sedang memegang ketel. Roslav dan Wajid berdiri di belakang pria itu dengan tim prajurit beruang besar. Pemandangan di depan mereka tidak diragukan lagi menunjukkan status pemuda itu. Para pendatang baru itu menarik napas dalam-dalam. Semua ketakutan itu berasal dari persepsi salahmu, yaitu mimpi buruk. Misalkan saya menyoroti seseorang yang membuat mimpi buruk, dia juga akan memasukkan cahaya ke dalam mimpi buruknya dan memperkuat ketakutannya. Ketika dia bangun, jika dia mengenalinya cahaya, dia akan menjadi tidak takut sementara sifat palsu dari mimpi buruk akan terungkap. Ini tidak bergantung pada ilusi dan persepsi salah Anda, tetapi pada persepsi Anda tentang dunia nyata. Persepsi tersebut tidak hanya membuat Anda bebas, tetapi juga membuat Anda jelas bahwa kamu dilahirkan untuk bebas. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai berhenti, sambil dengan tenang menatap para prajurit yang baru saja menyerbu masuk. Zhang Tai merasakan ki yang kuat dari para pejuang ini. Zhang Tai akhirnya menghela nafas panjang. Dia tahu karirnya sebagai dewa palsu akhirnya akan berakhir. Namun, Zhang Tai menjadi bahagia terlalu dini. Ketika tim tentara tiba di depan Zhang Tai, mereka semua berlutut di depannya dengan satu kaki ketika Zhang Tai mengira mereka akan mengatakan sesuatu. Bahkan Roslav, Wajid, dan para prajurit beruang besar itu berjalan ke depan Zhang Tai dan berlutut bersama mereka. Bukan hanya Zhang Tai, bahkan Olaura dan Sabrina pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuanku, suku beruang besar menyambutmu kembali ke Gunung Suci. Ketika mereka berlutut, mereka menyebabkan ledakan yang membangunkan semua orang. Otak Zhang Tai mati selama beberapa detik. Jika tidak, dia tahu tidak ada orang di belakangnya, dia benar-benar ingin melihat apakah orang-orang ini sedang berbicara dengannya atau tidak. Roslav, apa yang terjadi? Kapan aku menjadi penguasa suku beruang besar? Zhang Tai dengan tenang berkata sambil jantungnya berdebar kencang. Apakah mereka mempermainkanku? Sejak kamu lahir, kamu ditakdirkan menjadi Tuhan kami. Ini adalah ramalan Paus Agung kami Elzida.
Paus Harlin telah memastikannya. Kami telah menunggu hari ini selama ratusan tahun. Mohon maafkan kami. Wa'ajid dan saya sudah mengkonfirmasi status Anda. Namun, kami tidak memberitahu Anda tentang hal itu. Jika Anda marah dengan penyembunyian kami, harap Anda bisa puas dengan ini. Setelah mengatakan ini, Roslav dan Wa'ajid saling bertukar pandang satu sama lain. Sementara pandangan ketabahan melintas di mata mereka. Sementara itu, mereka mengeluarkan belati dan menusuk jantung mereka sendiri. Melihat ini, Zhang Tai mengangkat tangannya dan terbang untuk menjatuhkan belati mereka sekaligus. Setelah memikirkannya sejenak sambil memejamkan mata, Zhang Tai akhirnya membuka matanya. Apakah Paus Harlin ada di atas sana? Karena Paus Harlin sudah terlalu tua, dia tidak nyaman untuk masuk ke dalam. Meskipun dia bersama tentara, dia hanya bisa menyambutmu di atas sana. Ayo kita pergi dari sini dulu. Zhang Tai bangkit dan berjalan menuju pintu masuk terowongan. Kastil Besi Hitam bab 476, Tuanku kembali. 3 hari kemudian, pada malam tanggal 5 November ketika semua orang kehabisan makanan. Puluhan ribu tentara dari pasukan sekutu dan perintis akhirnya kembali ke tanah dan melihat bintang terang di atas hutan belantara es dan salju setelah terjebak selama 1 bulan. Karena mereka terlalu lama berada di bawah tanah, banyak orang telah beradaptasi dengan lingkungan gelap. Zhang Tai secara khusus memilih periode ini bagi mereka untuk kembali ke tanah karena jika mereka keluar di siang hari, banyak dari mereka akan menjadi buta saat melihat sinar matahari yang menyilaukan. Tapi seharusnya tidak ada masalah jika mereka kembali pada malam hari. Setelah menghirup udara segar di atas hutan belantara es dan salju, Zhang Tai akhirnya menjadi rileks setelah merasa gugup selama sekitar 1 bulan. Rasanya seperti mimpi baginya untuk menghidupkan kembali begitu banyak orang. Meskipun Zhang Tai bukanlah seorang narsisis, namun perasaannya juga campur aduk saat ini. Aku berhasil, saudara-saudaraku, Zhang Tai bergumam dengan perasaan batin saat dia sepenuhnya tersentuh. Ketika hembusan angin malam pertama bertiup, sudut mata Zhang Tai menjadi sedikit basah. Itu karena kesenangan, kegembiraan dan sedikit kebanggaan. Bahkan jika dia menyamar sebagai dewa, dia berhasil mengeluarkan sebagian besar sosoknya. Bagi Zhang Tai, itu adalah hal paling berarti yang pernah ia lakukan sejak ia dilahirkan. Jika ayah dan ibu mengetahui hal ini, mereka pasti akan bangga padaku. Itu tidak nyaman, tepatnya, tidak mungkin bagi orang lain kecuali dia. Bahkan dalam 3 hari perjalanan kembali ke darat, masih belum mulus karena kontradiksi antara puluhan ribu prajurit suku beruang besar dan mereka yang terjebak di dalam telah pecah sejak awal. Pertentangan kedua belah pihak disebabkan oleh 7 tong batu tersebut. Meskipun mereka adalah tong-tong yang tidak berharga di mata Zhang Tai, namun mereka menyebabkan konflik antara para pejuang suku beruang besar dan mereka yang terjebak di bawah tanah. Meskipun itu adalah hal yang biasa di mata Zhang Tai, tong-tong besar itu jauh lebih berharga daripada emas di mata orang lain. Karena menyaksikan kehendak Tuhan, mereka memiliki makna khusus sebagai benda suci. Para pejuang suku beruang besar ingin mengambil tong besar itu, namun para pengikut Zhang Tai yang saleh itu menonjol karena mereka tidak mengizinkan para pejuang suku beruang besar untuk memindahkan mereka. Demi hak kepemilikan tong batu tersebut, mereka bahkan mengeluarkan senjatanya sehingga membuat suasana menjadi sangat mencekam. Bagi para pejuang suku beruang besar itu, semua kehormatan yang diciptakan oleh Tuhan mereka harus dikembalikan kepada Tuhan mereka. Sebaliknya, bagi orang-orang yang telah ditipu oleh Zhang Tai di bawah tanah selama hampir 1 bulan, tidak ada yang bisa mengambil uang tebusan yang diberikan oleh Peter. Baru pada saat itulah Zhang Tai memahami sepenuhnya apa yang dikatakan Donder, hal yang telah dikonfirmasi oleh publik adalah faktanya. Ketika masyarakat menganggap tong batu itu tidak biasa, maka tong batu tersebut menjadi tidak biasa. Dalam sejarah manusia, hal yang berkaitan dengan kehendak dan keyakinan Tuhan ini selalu mempunyai nilai yang besar dan tak terukur. Banyak legenda, perang, dan plot yang disebabkan oleh hal-hal khusus ini. Banyak kekuatan diciptakan atau dihilangkan karena mereka. Cawan yang digunakan Yesus pada perjamuan terakhir menjadi cawan suci. Konon cawan suci itu bisa membuat manusia abadi. Salib kayu tempat Yesus dipaku menjadi benda suci agama Kristen. Itu dipuja oleh banyak pengikut sebagai salib sejati. Seorang perwira biasa menikamkan tombak biasa itu ke tubuh Yesus. Disemprot dengan darah segar Yesus, itu menjadi tombak Longinus yang terkenal. Akhirnya tombak ini menjadi benda milik Tuhan dan digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk memamerkan kesaktian dan perbuatan berjasanya. Gelas biasa, salib kayu, dan tombak besi menjadi benda paling suci karena berkaitan dengan seseorang. Apakah suatu benda itu sakral atau berharga tidak ditentukan oleh nilainya sendiri, melainkan berdasarkan pengalaman yang dialaminya dan orang-orang yang ditemuinya. Tidak diragukan lagi, apa yang ditunjukkan oleh Zhang Tai adalah hal yang paling sakral di mata orang-orang ini. Demikian pula ketiga benda khusus di atas yang berkaitan dengan kehendak Tuhan tidak dapat diukur dengan uang sama sekali. Cangkir yang digunakan Yesus menjadi benda suci, toilet yang pernah digunakan seorang kaisar menjadi peninggalan budaya.
Lalu akan jadi apa benda yang digunakan Tuhan itu? Semua orang mengetahuinya. Juga karena ini, ketika Zhang Tai memutuskan untuk meninggalkan ruang bawah tanah, nilai benda suci itu langsung menjadi luar biasa. Saat ini, tentu saja Zhang Tai tidak akan mengecewakan para pengikutnya yang saleh. Oleh karena itu, Zhang Tai memerintahkan pengikutnya untuk membawa 7 tong batu besar tersebut. Para prajurit suku beruang besar segera mengikuti perintah Zhang Tai. Namun, semua orang memusatkan perhatian pada ketel suci yang dipegang erat oleh Olaura. Karena setiap tong batu berbobot bertonton, sangat sulit untuk membawanya keluar. Dalam perjalanan transportasi, semua prajurit mengerahkan upaya penuh mereka. Selama mereka bisa menyentuh tong tersebut, mereka akan merasa terhormat. Suatu hari sebelum mereka tiba di tanah, ketika mereka beristirahat di malam hari, Zhang Tai mewujudkan kehendak Tuhan untuk terakhir kalinya di ruang bawah tanah dengan mengisi 7 tong. Kali ini, 10.000 prajurit yang dikirim oleh suku beruang besar untuk menyelamatkan mereka juga menyaksikan kehendak Tuhan, bersama dengan banyak penyelamat dari suku lain di hutan belantara es dan salju, dan puluhan ribu orang yang dikirim oleh Golden Rock Bank dari kota Escale. Total populasi melebihi 100.000. Zhang Tai menyelesaikan ritual ini di tempat paling menarik di ruang bawah tanah. Saat melihat kehendak Tuhan untuk pertama kalinya, banyak orang yang begitu terharu, terutama para pejuang suku beruang besar, semuanya berlutut. Inilah Tuhan kami, inilah Tuhan kami. Setiap prajurit dari suku beruang besar berteriak keras di dalam. Setelah menunggu ratusan tahun, mereka akhirnya menyambut Tuhannya. Siapa lagi yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan mereka selain manusia yang mampu mewujudkan kehendak Tuhan? Seluruh suku beruang besar akan merasa terhormat terhadap orang ini. Tuhan ini dikaruniai oleh Tuhan. Kami akan berangkat dari sini besok. Oleh karena itu, ini adalah perwujudan terakhir dari kehendak Tuhan. Suara Zhang Tai bergema dengan jelas di dalam gua Kares yang besar itu, seraya ia melirik ke arah orang-orang yang diam itu dengan tatapan serius pada risiko tinggi menjadi korban. Terlihat melalui. Semua orang terdiam dan kaget. Zhang Tai sangat puas dengan efek ini. Ia menemukan bahwa itulah perbedaan antara tokoh besar dan tokoh sederhana. Ketika tokoh-tokoh besar mengambil keputusan, mereka tidak perlu menjelaskan apapun, apalagi pada posisinya, tidak ada yang berani meragukannya. Namun, Zhang Tai tetap memberikan penjelasan kepada mereka, yang juga menjadi sangat sakral. Jika keimanan seseorang harus didorong oleh kehendak dan keajaiban Tuhan, dia pasti telah menempuh jalan yang salah dan salah memahami kebenaran dan makna kesucian. Setelah mendengar penjelasan Zhang Tai, semua orang merasa lega. Mereka kemudian memandang Zhang Tai dengan lebih hormat dan merasa beruntung. Apalagi mereka yang selamat dari relik tersebut, kepahitan dan keputusasaan yang mereka alami di dalam relik tersebut sungguh sepele dibandingkan dengan apa yang mereka peroleh dan saksikan. Tentu saja, apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan itu sangat berharga dan mengejutkan karena kelangkaannya. Dalam 2 jam berikutnya, Zhang Tai berkhotbah sekali lagi. Dia terus berbicara sampai dia menyelesaikan sisa buku abadi. Akhirnya dia menghentikan sepenuhnya statusnya sebagai ayah sialan. Mereka yang mendengarkan isi buku abadi satu demi satu meneteskan air mata. Mereka merasa seperti telah mendengar kebenaran abadi dan melihat cahaya sejati. Saat khotbah Zhang Tai berakhir, banyak orang mengerumuninya. Zhang Tai kemudian mencelupkan air ke dalam tong menggunakan jari-jarinya dan menjentikannya ke orang-orang itu sambil tersenyum tipis. Yang juga menandakan bahwa dia sedang mengucapkan selamat tinggal pada periode 1 bulan sebagai seorang ayah sialan. Dalam 1 malam, perbuatan dan kata-kata Zhang Tai di dalam relik itu telah tersebar ke semua orang. Di bawah tatapan semua orang, dia membiarkan air murni mengalir keluar dari ketel suci. Ia bahkan menyembuhkan banyak orang yang luka ringan dan berat hanya dengan meletakkan tangannya di dada orang yang sakit atau terluka. Setiap orang yang disembuhkan oleh Zhang Tai di medan pertempuran dapat menyaksikan bahwa berkatnya juga tak ternilai harganya. Di bawah baptisan dan restu Peter, Roslav dan Wajid bahkan menyelesaikan sublimasi LV2 mereka. Dan totem suci itu, seperti matahari yang baru lahir, tirai berdarah dan berapi-api yang bisa mencerahkan kegelapan. Dia bahkan menyebarkan cahaya abadi dan kebenaran kepada semua orang. Akhirnya, dia memimpin puluhan ribu orang keluar dari dilema dan memberikan kehidupan baru kepada semua orang. Ketika orang lain menyebarkan perbuatan baiknya, dalam 1 malam, Zhang Tai juga menjadi sangat santai seperti telah melepaskan beban beratnya. Perjalanan 3 hari itu terasa seperti sebuah kemenangan kembali. Zhang Tai akhirnya memimpin semua orang keluar dari sana. Di bawah cahaya bintang di seluruh langit, Zhang Tai menghadapi hutan formasi persegi tanpa batas dan sunyi yang terdiri dari bilah dan tombak yang berdiri kokoh seperti batu. Armor suram itu memantulkan cahaya bulan biru pucat. Beberapa senior berjanggut putih berdiri di depan formasi. Yang ada di tengah-tengah mereka sangat menarik perhatian karena dia mengenakan jubah pengorbanan seputih salju sementara cahaya redup di atasnya sedikit melebar dan mengecil. Berdiri di sana, dia merasa seperti menghirup cahaya bintang di atas langit.
Dengan suara boom, seluruh bumi berguncang sementara hutan baja dan besi tanpa batas berlutut dengan satu lutut sebelum menderu. Tuanku kembali, tuanku kembali, tuanku kembali. Kastil besi hitam bab 477 keraguan. Zhang Tai dan beberapa senior berjanggut putih saling menatap selama sekitar 2 menit di tenda utama yang luas. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Zhang Tai merasa menjadi benda yang eksentrik karena mata senior itu membuat Zhang Tai merasa telanjang seperti bagaimana merkuri menembus sumsumnya. Beberapa menit yang lalu, jantung Zhang Tai berdebar kencang karena dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Namun, dia sudah memulihkan ketenangannya sekarang. Selain itu, setelah memimpin anak buahnya keluar dari sana, Zhang Tai merasa telah menyelesaikan misinya. Dia tidak perlu lagi menyamar sebagai dewa. Dia bisa menjadi dirinya sendiri sekali lagi. Oleh karena itu, dia merasa santai. Setelah lebih dari 1 bulan, 5 buah lagi yang tidak bocor telah matang di pohon kecil. Zhang Tai bisa maju ke LV8 kapan saja. Ditambah dengan 9 buah 7 kekuatan serigala besar yang belum dimakan, Zhang Tai merasa bahwa targetnya di hutan belantara es dan salju hampir tercapai. Saat ini, dia berpikir dia bisa langsung mengubah penampilannya dan pergi. Memikirkan hal ini, Zhang Tai memulihkan ketenangannya. Dalam 3 hari terakhir, dia menyadari bahwa ramalan Paus Elzida dari hutan belantara es dan salju memang ada. Banyak orang yang mengetahuinya. Menurut ramalan Elzida, seorang dewa agung akan muncul, yang akan memerintah semua suku di hutan belantara es dan salju dan mendirikan sebuah negara. Setelah itu, dia akan memimpin semua orang Slavia menuju peremajaan besar. Meskipun ramalan itu benar, Zhang Tai tidak akan pernah percaya bahwa dialah penguasa dalam ramalan yang telah tersebar selama ratusan tahun. Ini terlalu konyol, seperti seseorang yang tiba-tiba menyodorkan lotre ke tangannya di jalan dan tidak sabar untuk memberitahunya bahwa dia mendapatkan 5 juta koin emas. Itu pasti sebuah plot. Menatap para senior ini, Zhang Tai perlahan mengatur pikirannya. Para senior ini pasti menyadari nilaiku setelah mengetahui bahwa aku mewujudkan kehendak Tuhan di ruang bawah tanah. Oleh karena itu mereka ingin mendorongku ke tahta raja suku mereka sendiri. Setelah itu, mereka dapat mengancamku untuk memerintah suku lain. Dan jadikan aku boneka mereka. Ini juga layak dilakukan oleh Zhang Tai. Ibarat berbisnis, asalkan menguntungkan kedua belah pihak, dan para senior ini mampu membiayai saya tidak keberatan menjadi boneka. Zhang Tai mengakui bahwa suku beruang besar itu sangat kaya. Ambisinya juga dirangsang oleh para pejuang kuat itu. Zhang Tai menyadari bahwa dia bisa memanfaatkan hubungan antara dirinya dan suku terkuat di sini. Zhang Tai berpikir bahwa dia telah menemukan kebenaran, oleh karena itu, dia perlahan menyeringai. Dengan tangan bersilang, Zhang Tai langsung bersandar di sandaran kursi. Sementara itu dia meletakkan kakinya di atas meja dengan angkuh. Zhang Tai membayangkan jika dia memegang cerutu di tangannya sementara Laura dan Sabrina berdiri di belakangnya dengan rok panas yang mengencangkan pantat. Dan salah satu dari mereka sedang mengupas buah anggur untuknya sementara yang lain sedang mencubitnya. Bahu, itu akan menjadi sempurna. Setidaknya dia tidak akan dikalahkan oleh para senior di bidang ki ini. Sayangnya, selain dia dan para senior ini, tidak ada orang lain yang terlibat. Orang-orang tua ini adalah ayah yang terkutuk. Oleh karena itu, menyamar sebagai ayah sialan itu tidak akan berhasil lagi. Zhang Tai juga tidak ingin menyamar lagi. Sejujurnya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bagaimana kondisimu? Karena kita semua pintar, jangan buang waktu lagi. Karena aku tergerak oleh pemandangan itu selama beberapa detik, aku bisa berkoordinasi dengan kamu untuk mementaskan drama. Bahkan menjadi bonekamu pun tidak apa-apa selama kamu mampu memenuhi tuntutanku. Selain itu, ada satu hal yang harus kukatakan padamu, aku punya prinsip, jika kamu ingin bekerja sama denganku. Jangan harap aku melakukan hal-hal jahat itu bersamamu. Kecuali senior Sarlin, alis 2 senior lainnya di sisi Sarlin melonjak ketika mereka berbalik dan menatap Sarlin. Kekejaman Zhang Tai tidak membuat senior Sarlin mengerutkan kening, sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman yang memuaskan. Kami ingin Anda menjadi tetua klan dan pemimpin suku beruang besar, dan kami tidak dapat memberi Anda syarat apapun, kata senior Sarlin sambil sedikit tersenyum. Mendengar ini, Zhang Tai sangat marah. Dia langsung duduk tegak dan menepuk meja, menyebabkan suara bang. Di dalam tenda, dia memelototi para senior ini, tidak mungkin. Kamu ingin aku mengikuti perintahmu tanpa bayaran. Rencana yang bagus, bukan karena kami tidak dapat memenuhi permintaanmu. Karena semua barang kami adalah milik suku beruang besar. Setelah menjadi tetua klan dan pemimpin suku beruang besar, kamu akan memiliki seluruh suku. Kamu berhak membuang apapun, termasuk semua material dan prajurit. Kami tidak bisa berdagang denganmu menggunakan barang-barangmu. Zhang Tai tercengang karena dia tidak pernah membayangkan Paus Sarlin akan menjawabnya seperti ini. Maksudmu seluruh suku adalah milikku? Ya, saya bisa dengan santai membuang harta milik suku, bahkan menghabiskan seluruh tabungan suku? Ya, selama kamu mau.
Kamu bisa membuang semua kekayaan suku tersebut. Jika kamu senang, kamu bahkan bisa membuang semua koin emas suku tersebut ke laut. Jawab Paus Sarlin setenang sebelumnya. Bisakah semua prajurit suku mengikuti perintahku? Ya, merupakan misi dan kehormatan mereka untuk melaksanakan keinginan Anda. Bahkan membiarkan mereka mati, jika kamu ingin mereka mati. Kematian adalah kehormatan tertinggi bagi mereka. Setiap prajurit di hutan belantara es dan salju ingin mati demi Tuhan mereka. Zhang Tai menyeringai, baiklah, aku setuju untuk menjadi tetua klanmu. Aku menyampaikan perintah sekarang juga. Semua prajurit bersiap dengan baik untuk menyerang kota Escail. Setelah melirik Zhang Tai dalam-dalam, Paus Sarlin langsung berbalik dan berkata kepada sesepuh lain di sisinya dengan tenang, Tolls, panggil semua pejabat militer. Setelah menarik napas dalam-dalam, orang tua itu segera berdiri. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah keluar tenda. Sebagai satu-satunya kota di hutan belantara es dan salju yang didirikan oleh suku beruang besi. Kota ini mewakili suku beruang besi. Kami, suku beruang besar, memiliki hubungan yang canggih dengan semua suku beruang lainnya di hutan belantara es dan salju. Jika beruang besar suku ingin melawan suku beruang lain, tidak ada yang bisa menyampaikan perintah seperti itu, kecuali Anda. Oleh karena itu, kami akan memanggil semua pejabat militer di luar. Anda sendiri yang akan menyampaikan perintah kepada mereka. Paus Sarlin menjelaskannya kepada Zhang Tai dengan tenang. Mendengar penjelasan ini, Zhang Tai mundur dari meja. Dia duduk tegak dan menatap wajah Paus Sarlin dengan mata menyipit, ingin melihat apakah lelaki tua ini berbohong atau tidak. Paus Sarlin juga menatap Zhang Tai dengan tenang. Mereka hanya saling menatap dalam diam seperti pemandangan malam yang tenang. Dia pembohong, orang tua ini pasti berbohong padaku. Zhang Tai bergumam dalam hati, dia pikir aku akan menghentikan Tolls jika dia mengatakan ini. Setelah itu, aku akan percaya pada kebohongan mereka selanjutnya. Tidak mungkin. Aku akan melihat bagaimana drama ini berlanjut. Zhang Tai mengira orang-orang tua itu menipunya dengan banyak alasan. Sedikit di luar dugaan, Paus Sarlin langsung memerintahkan Tolls memanggil para pejabat militer tersebut keluar. Meskipun trik seperti itu bisa membuat takut orang kebanyakan, namun hal itu tidak berhasil di hadapan Zhang Tai. Tolls langsung keluar dari tenda utama tanpa ragu-ragu. Bahkan ketika dia sampai di pintu masuk tenda, dia tidak melirik ke arah Peter sama sekali. Hanya setelah lebih dari 10 detik, genderang yang demam terdengar di luar tenda. Semua pejabat militer akan segera tiba. Silakan duduk di kursi utama, tetua klan. Paus Sarlin berdiri sambil memberi isyarat untuk mengundang Zhang Tai. Kursi utama lebarnya sekitar 1 meter, sementara meja utama ditutupi dengan kulit binatang tak dikenal berwarna putih salju, membuatnya cukup indah. Setelah mengintip ke arah Paus Sarlin, Zhang Tai tampak serius saat dia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju kursi utama. Dia kemudian menjatuhkan dirinya ke kursi utama. Selain kursi utama, ada 3 kursi kecil. Paus Sarlin dan lelaki tua lainnya berjalan ke sana dan duduk. Kursi Paus Sarlin paling dekat dengan Zhang Tai sementara kursi lelaki tua lainnya paling jauh dari Zhang Tai, sehingga yang di tengah kosong. Setelah beberapa saat, Tolls masuk tanpa suara dan duduk tegak di kursi tengah di samping Zhang Tai. Melihat ekspresi serius ketiga lelaki tua itu, Zhang Tai menjadi sedikit ragu ketika sebuah keinginan melintas di benaknya. Apakah mereka bersungguh-sungguh? Kenapa hal baik seperti itu menimpaku? Itu tidak mungkin. Tetapi jika orang-orang tua itu berbohong kepadaku, mereka tidak perlu melakukan ini. Itu akan menjadi kerugian besar. Pembohong tidak akan pernah melakukan itu. Ketika Zhang Tai meragukan hal itu, semua pejabat militer dari suku beruang besar masuk dengan mengenakan baju besi sambil mengangkat kepala, senjata di pinggang mereka. Kastil Besi Hitam Bab 478, Kotak Kunci. Suku beruang besar mengirim 100.000 orang ke selatan. Semuanya adalah kavaleri elit Sifodon. Populasi ini setara dengan populasi korps elit. Zhang Tai tahu bahwa sebagian besar suku dan kekuatan di hutan belantara es dan salju tidak dapat melawan kekuatan sebesar itu kecuali suku beruang. Lebih dari 20 pejabat militer memenuhi syarat untuk memasuki tenda utama, termasuk Aukin yang diambil Zhang Tai dari relik 2 hari lalu. Aukin adalah seorang komandan batalion, yang memimpin angkatan bersenjata yang menjaga tempat suci suku beruang besar di Gunung Elzida. Nama angkatan bersenjatanya adalah Kamp Pembunuh Beruang. Semua pejuang Kamp Pembunuh Beruang berada di atas LV6. Di seberang hutan belantara es dan salju, tidak ada suku yang mampu membangun kamp pembunuh beruang yang terdiri dari 10.000 orang kecuali suku beruang besar. Kamp Pembunuh Beruang adalah kekuatan utama yang dikirim oleh suku beruang besar untuk menyambut Zhang Tai kembali ke ruang bawah tanah. Mereka juga menyaksikan perwujudan terakhir kehendak Tuhan di bawah tanah. Meskipun berasal dari kamp pembunuh beruang dan keduanya merupakan petarung kuat tingkat 10, Roslav dan Wajid hanyalah pemimpin Qi. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi tersebut. Pendirian militer suku-suku di hutan belantara es dan salju berbeda dengan yang pernah disentuh oleh Zhang Tai.
Satuan militer minimal di suku tersebut adalah Wu, yang memimpin 4 tentara. 2 Wus membentuk 1 Si, Sen, 5 Si membentuk tim. 2 tim terdiri dari 100 tentara, dipimpin oleh seorang perwira, 500 tentara membentuk 1 Ki, 2 Ki termasuk 1000 tentara, yang dipimpin oleh cabai. 3000 tentara membentuk Feng, 10.000 tentara membentuk 1 batalion, 3 batalion membentuk resimen, 10.000 tentara membentuk pasukan. Secara singkat, pangkat militer pasukan suku-suku di hutan belantara es dan salju adalah sebagai berikut: pemimpin Wu, pemimpin Si, pemimpin tim, perwira, pemimpin Ki, cabai, pemimpin Feng, komandan batalion, komandan resimen dan komandan tentara. Tidak ada kelompok tentara yang terdiri dari ratusan ribu tentara di hutan belantara es dan salju sama sekali. Hanya tetua klan dari suku tersebut yang memenuhi syarat untuk mengelola begitu banyak tentara, jika memungkinkan. Pendirian militer semacam itu terkait erat dengan barisan suku-suku di hutan belantara es dan salju. Suku-suku tersebut terbagi menjadi suku tikus, suku elang, suku serigala, suku macan tutul, suku rubah, dan suku beruang. Misalnya, suku elang abu-abu hanya memiliki sekitar 1000 tentara reguler. Pangkat kepala suku elang abu-abu setara dengan pemimpin Feng di hutan belantara es dan salju, yang hanya sedikit lebih tinggi dari cabai. Olaura adalah seorang cabai di hutan belantara es dan salju dengan premis bahwa dia dapat sepenuhnya mengambil alih kekuasaan suku elang abu-abu. Hutan belantara es dan salju juga sangat hierarkis. Meskipun tidak senormal kekaisaran Norman, hambatan hierarki juga dapat dilihat di mana-mana di sini. Ambil momen ini sebagai contoh. Kelompok pertama yang memenuhi syarat untuk memasuki tenda utama adalah komandan batalion, yang kekuatan pribadinya setidaknya adalah ahli pertarungan atau ahli pertarungan hebat. Saat mereka masuk, medan ki mereka yang kuat membuat Zhang Tai stres, terutama para pemimpin di depan mereka. Meskipun ki mereka tidak sekuat para ksatria yang pernah ditemui Zhang Tai, namun ki mereka juga dapat menyebabkan tekanan yang kuat. Jika ia tidak lebih kuat dari petarung LV7 pada umumnya dan energi spiritualnya yang luar biasa, maka Zhang Tai bahkan tidak bisa duduk tenang di bawah tatapan dan tekanan dari begitu banyak orang. Duduk tegak di kursi kulit yang luas, Zhang Tai meletakkan tangannya di atas lutut sambil melirik ke arah para pemimpin itu satu demi satu. Sebelumnya, para pemimpin ini diberitahu bahwa Zhang Tai mempunyai beberapa pertimbangan untuk kembali ke suku beruang besar dan perlu bernegosiasi dengan 2 tetua dan Paus Sarlin. Namun, setelah memasuki tenda utama, para pemimpin ini menemukan bahwa Zhang Tai sudah duduk di kursi utama penguasa suku tersebut. Oleh karena itu, mereka semua berpikir bahwa Zhang Tai sudah mengakui status barunya karena mereka semua menunjukkan ekspresi gembira dan menarik. Setelah memasuki tenda, semua pemimpin menunjukkan rasa hormat mereka kepada Zhang Tai dengan mengangkat tangan kanan dan meninju pelindung dada kiri mereka. Klan tua, lebih dari 20 orang berteriak dengan suara kasar secara serempak. Suara ini tidak hanya bergema di dalam tenda, tetapi juga terdengar di luar tenda. Setelah itu, Zhang Tai terus-menerus mendengar teriakan dari tentara di luar tenda. Hebatnya, setelah mendengar tetua klan, para prajurit di luar tenda mengetahui pendirian Zhang Tai, oleh karena itu, mereka mulai gembira. Mendengar ekspresi gembira dan menyenangkan di wajah para pemimpin ini dan kata-kata tetua klan, yang membuat teriakan semakin keras. Zhang Tai tahu bahwa itu bukanlah ilusi atau jebakan yang dibuat oleh Paus Sarlin, sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin dan tentara tersebut menerima ramalan tersebut. Yaitu Zhang Tai sendiri. Dalam hal ini, jika seseorang masih menggunakanku untuk memerintah bangsawan lain, mereka pasti akan mendapat masalah. Tetua klan harus menyampaikan perintah militer. Tols berdiri dan berkata tanpa ekspresi wajah. Segera setelah kata-kata Tols, 20 pejabat militer mengubah wajah mereka. Sambil mengangkat dada, mereka semua menatap Zhang Tai dengan mata berbinar. Zhang Tai melirik Paus Sarlin, yang masih terlihat tenang. Pada saat ini, banyak pemikiran terlintas di benak Zhang Tai. Akhirnya, semua pemikiran menyatu menjadi keputusan yang dingin dan tenang, berangkat ke kota Eskel besok. Zhang Tai menatap para pejabat militer di depannya. Setelah mendengar perintah tersebut, ada yang terkejut, ada yang bingung, ada pula yang begitu bersemangat bahkan gemetar dengan mata berbinar. Zhang Tai tahu bahwa keputusannya agak menggelikan, oleh karena itu, dia dapat memahami mengapa beberapa orang terkejut atau bingung, namun, dia tidak mengerti mengapa beberapa orang bersemangat. Zhang Tai berpikir bahwa beberapa pejabat militer pasti akan menanyakan alasannya, setidaknya, Paus Sarlin harus menanyakan hal itu. Namun, tidak ada yang bertanya. Setelah menunjukkan rasa hormat mereka kepada Zhang Tai dengan meninju dada mereka sekali lagi, semua pejabat militer suku beruang besar meninggalkan tenda utama. Zhang Tai dan 3 orang tua ditinggal sendirian di tenda utama. Setelah menyampaikan pesanan itu dengan santai, Zhang Tai memperhatikan bahwa 2 tetua lainnya tampak kaku. Setelah setengah menit, Zhang Tai mendengar suara Mort yang jauh dan kaya di luar tenda.
Hanya dalam beberapa detik, teriakan para prajurit berhenti. Itulah mimpi buruknya. Karena kita akan bertempur besok, prajurit kita harus tidur dan istirahat secepat mungkin agar mereka dapat menjaga energinya untuk berperang. Paus Harlin menjelaskan. Bagaimana kalau aku bercanda? Zhang Tai tersenyum hingga hampir menyebabkan serangan jantung pada orang-orang baik hati. Aku sudah bilang padamu bahwa seluruh suku beruang besar adalah milikmu. Kamu berhak mengolok-olok? Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Jika kamu punya kartu truf, tunjukkan saja, kamu akan punya waktu untuk menyesal. Semakin lama kamu menunggu, semakin tinggi harga penyesalannya. Aku memang punya satu barang untukmu. Gouras, ambillah barang yang ditinggalkan oleh Paus Elzida yang agung. 2 menit kemudian, sebuah kotak logam perunggu berat yang tampak aneh dan tua ditempatkan di depan Zhang Tai. Penatua bernama Gouras meletakkannya di atas meja di depan Zhang Tai. Zhang Tai menemukan bahwa itu adalah kotak kunci yang aneh. 7 roda gigi logam dipasang di bukaan kotak. Setiap perlengkapan logam masing-masing ditandai dengan karakter tradisional Tiongkok Ling, Yi, Er, Ken, Si, Wu, Lu, Qi, Ba, Jiu, yang berarti 0,1, 2,3, 4,5, 6,7, 8,9. 3 roda gigi di sisi paling kiri melambangkan tahun kalender besi hitam. 2 roda gigi di tengah menunjukkan bulan itu sendiri, sedangkan 2 roda gigi lainnya berarti hari itu juga. Apa ini? Paus Agung Elzida meninggalkan ramalan itu bersama dengan kotak ini. Beliau menyatakan untuk menyerahkan kotak ini kepada orang yang ada dalam ramalan itu. Hanya orang itu sendiri yang dapat membuka kotak ini. Kode kotak ini adalah tanggal lahir orang tersebut dari kalender besi hitam. Maksudmu Paus Elzida yang agung menyerahkan kotak ini kepadaku? Zhang Tai bertanya dengan tatapan tidak percaya. Perasaan Zhang Tai sama seperti bagaimana para pengikut gila itu menyaksikan perwujudan kehendak Tuhannya. Benar, kotak kunci ini dirancang khusus. Ini hanya memungkinkan kita untuk mencoba 3 kali. Jika kamu salah menebak kodenya sebanyak 3 kali, perangkat di dalam kotak logam akan menghancurkan kotak ini bersama dengan barang di dalamnya. Karena alasan ini, tidak ada salah satu paus dalam sejarah suku beruang besar berani membuka kotak ini. Faktanya, tidak ada yang menyentuh kotak ini sama sekali. Paus Harlin menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Apa isinya? Tidak ada yang tahu. Setelah mendengar jawaban tersebut, Zhang Tai merasa ragu, apakah ketiga tetua ini sedang mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Jika aku salah mengartikan kode tersebut sebanyak 3 kali, maka mereka akan mempunyai alasan untuk menyatakan bahwa aku bukanlah orang yang sama dalam ramalan tersebut. Setelah itu, mereka bisa saja mengusirku. Jika tidak, kotak ini seharusnya bisa dibuka dengan kode apapun. Namun, sesuatu yang berbahaya mungkin tersembunyi di dalamnya. Trik yang naif. Sambil tersenyum, Zhang Tai menepikan kotak itu dan dengan santai memutar 7 gigi. Dia memasukkan tanggal yang berbeda dari hari ulang tahunnya sebelum menekan pegangan logam kotak itu. Meski dengan sekali klik, kotak itu tidak bergerak. Namun ketujuh roda gigi tersebut mulai berputar dengan cepat dan akhirnya kembali ke 0. Zhang Tai sengaja memasukkan tanggal yang salah. Dengan klik lagi, kotak itu masih tidak bergerak sementara 7 roda gigi kembali ke 0 lagi. Pada saat ini, Zhang Tai mendapati Paus Harlin mengubah wajahnya sementara Gouras dan Tols menjadi tegang. Zhang Tai mengangkat bahu sambil tersenyum tak tahu malu, hehe, jangan khawatir, aku sengaja memasukkan tanggal yang salah. Aku hanya ingin melihat apakah kotak ini bisa dibuka pada tanggal yang salah. Faktanya adalah kamu tidak berbohong padaku. Setelah mendengar pernyataan samar ini, Gouras dan Tols langsung menatap Zhang Tai. Hampir dalam sepersekian detik, Zhang Tai merasa tertekan oleh 2 gunung. Dia hampir terpaksa berlutut. Ksatria, sial, Zhang Tai mengumpat dalam hati. Meskipun medan ki dan stres kedua orang tua itu tidak seseram yang dialami oleh sesepuh istana Huayuan, tidak diragukan lagi mereka sangat luar biasa. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa kedua lelaki tua itu adalah seorang ksatria. Dia mengertakkan gigi sementara keringat mengucur dari dahinya. Sekali lagi, yang benar saja sudah cukup. Suara Paus Harlin terdengar sementara kedua gunung besar itu langsung menghilang. Setelah menelan ludahnya dengan paksa, Zhang Tai menyeka keringat di dahinya. Meskipun dia tidak bisa membaca hati orang, dari ekspresi mata Gouras dan Tols, Zhang Tai sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Kenapa Arskal dan Bestart seperti itu mewujudkan kehendak Tuhan di bawah tanah? Kenapa dia adalah penguasa suku beruang raksasa? Di bawah sorotan mata Gouras dan Tols, Zhang Tai menyesuaikan persneling untuk ketiga kalinya. Kali ini dia memasukkan tanggal lahirnya sendiri 8.730.326, yaitu tanggal 26 Maret tahun 873 kalender besi hitam. Setelah memasukkan tanggal ini, Zhang Tai mengertakkan gigi sambil menekan pegangan logamnya. Kali ini, ketujuh roda gigi logam tersebut tidak berputar lagi. Setelah gemerisik dan gesekan yang sedikit menggelegar antara mesin dan logam, kotak kunci logam itu sedikit terbuka seperti bunga.
Ekspresi marah di mata Gouras dan Tols akhirnya menghilang. Sebaliknya, mereka menyaksikan kotak logam itu terbuka satu demi satu seperti mekar dalam tampilan yang rumit. Setelah membungkuk ke arah Zhang Tai, Gouras, Tols, dan Paus Sarlin meninggalkan tenda utama sebelum kotak itu terbuka sepenuhnya. Karena barang di dalam kotak itu diserahkan kepada orang tersebut oleh Paus Elzida, sesuai dengan kehendak Nabi Besar, hanya orang yang membukanya yang dapat melihatnya. Saat Zhang Tai melihat benda di dalam kotak itu, dia tertegun. Kastil Besi Hitam Bab 479, Surat dari Nabi Besar. 3 tetua suku beruang besar menunggu di luar tenda. Pada saat ini, kamp yang terdiri dari 100.000 tentara seperti monster yang sedang tidur. Namun, suasana masih riuh di ngarai peninggalan yang jaraknya agak jauh. Api unggun besar menjulang tinggi dan memantulkan langit, sementara puluhan ribu orang bernyanyi dan menari di sekitar api unggun untuk merayakan kelahiran kembali mereka. 7 tong batu besar berdiri di tengah-tengah orang-orang itu. Saat ini, tong-tong tersebut telah menjadi benda suci dan banyak orang yang berdoa di sekitarnya. Semakin banyak orang berkerumun di sekitar tong tersebut. Mereka ingin menyentuh benda suci yang menjadi saksi kehendak Tuhan. Sekelompok orang lain sedang duduk di tepi perkemahan suku beruang besar. Mereka tidak tertidur setelah mendengar kematian, tidak seperti para prajurit suku beruang besar. Mereka juga tidak merayakannya seperti orang-orang di ngarai relik. Mereka hanya duduk diam di luar barisan kamp, mengamati tenda utama dari sana. Mereka mengikuti Peter ke sini ketika Peter disambut oleh tentara suku beruang besar. Tidak ada yang meminta mereka untuk datang. Setelah dihentikan oleh tentara suku beruang besar, mereka hanya duduk diam seperti patung di luar kamp, dengan kaki bersilang dan mata tertuju ke arah menghilangnya Peter. Kelompok orang tersebut antara lain prajurit dari suku lain, pionir, dan berbagai orang lainnya. Mereka tidak akan pernah berkumpul di masa lalu. Namun, mereka kini berkumpul seperti air. Meski sunyi, kekuatan besar yang tak terlihat perlahan-lahan melonjak. Ketiga tetua itu perlahan mengalihkan pandangan mereka dari ngarai relik ke sekelompok orang ini. Mereka menatap orang-orang itu lama sekali. Saya merasakan kekuatan yang besar, yang bahkan lebih kuat dan stabil daripada korps berani mati. Tols menghela nafas. Jika sesuatu terjadi pada orang di dalam tenda, orang-orang ini akan segera melancarkan serangan ke arah kamp. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan 100.000 tentara elit suku kita, mereka tetap akan menyerang kita dengan cara apapun. Kami akan mundur sampai darah orang terakhir mengering. Jika kami harus membersihkan sekelompok orang seperti itu, meskipun jumlah kami lebih banyak dari mereka dan kekuatan tempur masing-masing pasukan kami lebih tinggi daripada mereka, kami harus membayar setidaknya biaya harganya sama dengan mereka. Inilah kekuatan keyakinan. Orang itu adalah Tuhan di mata mereka, kata Paus Sarlin. Sejujurnya, banyak orang telah menyaksikan perwujudan kehendak Tuhan oleh manusia itu. Saya masih sulit mempercayai bahwa dia mengubah ketel timah biasa menjadi sumber air manis yang tiada habisnya. Penatua Gouras menggelengkan kepalanya, jika itu benar. Saya seharusnya melihat sendiri ke bawah. Apakah kamu yakin tidak akan bertingkah seperti orang-orang itu setelah melihatnya? Penatua Tols menunjuk ke arah sekelompok orang yang masih menunggu di sana dengan diam. Aku tidak tahu. Mungkin aku akan mengetahui triknya. Aku mungkin juga terjebak. Di dunia ini, bahkan alkimia paling misterius pun mengikuti aturan alaminya sendiri yang tidak akan pernah bisa dikesampingkan. Bahkan kekuatan 3-in-1, kekuatan legendaris yang paling kuat, berasal dari akumulasi, peningkatan, dan pencerahan para ksatria setelah budidaya jangka panjang. Tapi ini sepenuhnya melanggar aturan alam. Luar biasa, Penatua Gouras berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan aturan kita bisa mencapai kekuatan besar, tapi kita juga harus menunjukkan rasa kagum dan rendah hati terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita harus tahu bahwa kita ini sepele. Paus Sarlin berkata sambil matanya sedalam bintang di langit. Sejak zaman kuno, tidak ada yang lebih abadi dan lebih besar dari bintang-bintang ini. Saya memiliki firasat bahwa apa yang kita lihat hari ini mungkin memiliki pengaruh yang tak terbayangkan di masa depan. Mungkin, di masa depan, ketika orang membicarakan apa yang terjadi hari ini, orang yang sepele di mata kita sekarang akan tampak cemerlang. Namun, kita akan menjadi bawahannya yang rendah hati. Setelah mendengar kata-kata Penatua Sarlin, Gouras dan Tols menarik napas dingin pada saat yang bersamaan. Gouras dan Tols sama-sama tahu apa yang ditunjukkan oleh firasat dari Penatua Sarlin ini, karena dia dapat memahami aturan ruang dan waktu. Seolah-olah mereka memahami sesuatu. Mereka kemudian mengarahkan pandangan mereka sekali lagi ke arah orang-orang yang sedang merayakan di sekitar api unggun di ngarai peninggalan dengan tangan mereka menyentuh tong. Dan sekelompok orang yang duduk diam di luar kamp militer. Setelah berpikir sejenak, Penatua Tols bertanya kepada Sarlin. Apakah kita benar-benar menyerang kota Eskel besok? Jika kita melawan suku beruang besi, seluruh hutan belantara es dan salju akan tumbang. Selain itu, masalah besar akan muncul. Meskipun suku kita sangat kuat, kami tidak dapat menyatukan seluruh hutan belantara es dan salju menggunakan kekuatan.
Apakah kita lebih pintar dari Nabi Agung kita, Paus? Penatua Sarlin bertanya. Gouras dan Tos sama-sama menggelengkan kepala. Bisakah kita melihat lebih jauh dari Nabi besar kita? Lanjut Sarlin. Gouras dan Tos menggelengkan kepala sekali lagi. Apakah menurutmu Nabi besar kita mengkhianati orang Slavia? Gouras dan Tos menggelengkan kepala dengan paksa. Mereka tidak akan pernah meragukan kasih sayang dan tanggung jawab Nabi besar terhadap bangsa Slavia. Jika bukan karena Nabi besar Elzida, semua orang Slavia akan menjadi debu dan makanan iblis dalam sejarah. Jika demikian, mari kita percaya dan mengikuti keputusan Nabi besar kita. Yang lebih cerdas dan lebih peduli terhadap nasib bangsa Slavia. Penatua Sarlin mengatur nada suaranya. Jika orang yang ada dalam nubuatan Nabi besar kita itu melakukan apa yang sesuai dengan harapan kita, dia tidak akan berbeda dengan kita. Jika demikian, bagaimana Anda mengharapkan dia melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan? Paus Sarlin, sebelum dia membuka kotak itu apakah Anda juga tidak yakin apakah dia orang yang tepat? Tanya Goura. Karena labirin yang terjalin dengan ruang dan waktu terlalu misterius, apa yang saya lihat dan konfirmasi tidak selalu benar. Demi kehidupan dan masa depan 100.000 tentara suku beruang besar, saya harus tetap rendah hati dan bijaksana. Tapi saat ini saya merasa kita tidak punya alasan untuk ragu sama sekali. Apa yang ada di dalam kotak itu? Penatua Tos akhirnya bertanya. Sejujurnya, saya tidak tahu. Utusan Agung tidak ingin kita melihatnya, jadi bagaimana mungkin ada yang tahu? Kata Paus Sarlin dalam suasana hati yang sedih. Ketika ketiga tetua sedang memikirkan tentang barang di dalam kotak, Zhang Tai menjadi terkejut dengan barang di dalam kotak. Di dalam kotak itu tidak ada barang rahasia, tidak ada senjata ajaib, bahkan tidak ada perhiasan berharga. Itu hanya selembar kertas. Benar sekali, itu adalah selembar perkamen rapi di atas selembar kain flanel hitam dengan tulisan di atasnya. Sepertinya itu sebuah surat. Setelah memandanginya sebentar, Zhang Tai mengambil perkamen itu, menyebarkannya dan mulai membaca kata-kata di atasnya. Meski potongan perkamen itu telah berubah warna, kata-katanya masih sangat jelas. Setelah melirik baris kata pertama, Zhang Tai hampir melompat. Itu ditulis dengan rapi dalam bahasa Cina. Namun yang membuat Zhang Tai terkesima bukanlah Nabi Agung itu yang bisa menulis aksara China yang indah, melainkan isi baris pertama itu. Halo, Zhang Tai. Mungkin aku harus memanggilmu Peter Hamplester. Saya Elzida. Setelah membaca baris pertama, rasanya seperti Zhang Tai tersambar petir. Dalam sepersekian detik, dia merasa merinding saat wajahnya berubah. Kotak kunci mungkin merupakan trik yang sangat rumit. Namun, surat ini jelas bukan tipuan. Karena bahkan orang tua Zhang Tai dan teman-temannya di Pulau Naga tersembunyi pun tidak mengetahui keberadaannya, apalagi dia telah mengubah penampilannya. Oleh karena itu, surat ini nyata. Itu benar-benar ditulis oleh Elzida, sang nabi besar. Setelah kebingungan selama sekitar 2 menit, Zhang Tai memulihkan ketenangannya. Dia kemudian melanjutkan membaca surat itu, dengan penuh rasa kagum. Jangan heran bagaimana aku mengenalmu. Ketika Anda mampu melihat menembus ruang dan waktu, Anda juga akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan, seperti saya. Jangan kagumi aku karena jalanku sangat sulit dan sepi, dan itu tidak cocok untukmu. Saat Anda membaca surat ini manusia tidak membutuhkan penonton, seperti saya, yang bisa melihat menembus ruang dan waktu. Yang mereka perlukan adalah pejuang pemberani, yang dapat memulai jalan penuh darah dengan pedang dan pedang demi kelangsungan umat manusia. Kastil Besi Hitam bab 480, isi surat. Perang suci ketiga antara manusia dan iblis akan jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan 2 perang suci sebelumnya. Saya tahu Anda pasti ingin tahu tentang hasil perang suci ketiga dan apakah manusia memenangkan perang tersebut atau tidak. Saya hanya bisa memberitahumu bahwa, dalam perjalanan sejarah yang panjang, aku telah melihat terlalu banyak variasi masa depan. Tak satu pun yang pasti. Kekuatan iblis dan manusia yang terlibat dalam perang suci ini telah melampaui apa yang dapat aku prediksi. Pada tingkat tertentu, saya adalah penonton di tepi sungai sejarah. Dengan kata lain, saya hanyalah seekor semut di pohon besar. Dibandingkan dengan semut yang berjalan di tanah, saya dapat melihat lebih jauh dari mereka. Karena aku berada di dunia 3 dimensi dan mereka berada di dunia 2 dimensi. Namun sebagian manusia dan iblis bagaikan burung yang dapat terbang ke udara dari atas pohon. Sama seperti semut di tanah yang tidak dapat membayangkan dunia melalui mata semut di pohon juga tidak dapat membayangkannya. Dunia di mata burung. Mereka juga tidak dapat memprediksi kemana tujuan burung, karena burung berada di dunia ruang dan waktu yang jauh lebih kompleks. Kamulah burung itu. Mungkin kamu bisa tumbuh menjadi elang. Saat kamu membaca surat ini, kamu masih memanjat tanah, tidak memiliki konsep apapun tentang langit. Namun, pada akhirnya kamu akan tumbuh menjadi seekor burung. Karena kamu mempunyai kekuatan besar yang jauh lebih hebat daripada banyak burung lainnya, meskipun kamu berada di tanah, aku tetap tidak dapat melihat dengan jelas jalan di depanmu.
Jangan khawatir, aku tidak bisa melihat terlalu banyak rahasiamu. Aku hanya bisa mengidentifikasi kedua wajahmu dan namamu dalam situasi yang berbeda, karena rahasiamu ditutupi oleh kekuatan besar. Ada begitu banyak hal yang tidak diketahui dan menakjubkan di dalamnya. Alam semesta. Terkadang kita harus mengakui bahwa kita kecil dan bodoh. Kekuatan besarmu lah yang mengingatkanku pada kecilnya dan ketidaktahuanku sendiri. Oleh karena itu, dibandingkan keingintahuanmu, aku lebih peduli dengan nasib para Slavia di hutan belantara es dan salju. Karena aku juga bagian dari Slavia, semua teman dan kerabatku serta orang-orang yang mencintaiku meneruskan garis keturunan mereka dan mencari cara lain untuk hidup. Jika aku seorang rakyat jelata dan hanya bisa bertanggung jawab atas nasibku sendiri, aku akan memilih untuk menerima segalanya sebagaimana diatur oleh takdir. Namun, ketika aku memanjat pohon dan melihat nasib para Slavia di tanah, aku mulai merasakannya. Sebuah beban berat bagiku. Aku ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang yang memiliki garis keturunan yang sama denganku. Saat aku melihat banjir di depan jalan mereka, aku ingin membawa mereka ke tempat yang relatif lebih aman. Tentu saja, ini belum cukup. Ketika Perang Suci ketiga tiba, tidak ada tempat yang akan aman di dunia ini. Bahkan di tempat terpencil sekalipun, yang jauh dari benua timur. Oleh karena itu, aku serahkan ramalanku kepada mereka dan biarkan mereka menunggu kedatanganmu dengan cara yang paling saleh. Maafkan aku atas keegoisanku sebagai seorang Slavia tua. Aku minta maaf karena menandatangani kontrak ini denganmu tanpa persetujuanmu. Namun, aku harus melakukan ini. Karena di masa depan aku melihat ratusan juta orang Slavia meratap dan mati, yang membuatku tidak bisa tidur, sedih dan putus asa. Hanya kekuatan besar, yang tidak bisa aku sentuh dan lihat, yang bisa mencegah hal ini terjadi. Hanya dengan dipengaruhi dan ditutupi oleh kekuatan itu, nasib semua Slavia di seluruh es dan hutan belantara salju akan diubah. Kamu memiliki kekuatan itu. Aku tahu cepat atau lambat kamu akan datang ke hutan belantara es dan salju. Oleh karena itu, saya meninggalkan ramalan itu dan memilih jalan yang tidak diketahui untuk semua orang Slavia. Dibandingkan dengan kekejaman yang bisa saya lihat, jalan yang tidak diketahui adalah hadiah terbaik saya dan harapan terakhir bagi orang Slavia untuk bertahan hidup. Ketika Anda membaca surat ini, para Slavia di hutan belantara es dan salju sudah terpecah menjadi suku-suku yang berbeda. Setelah ratusan tahun, meskipun para Slavia di hutan belantara es dan salju masih menghormati saya, semakin banyak orang Slavia yang mulai menaruh kepercayaan mereka pada mereka. Tuntutan dan kepentinganku sendiri di depan ramalanku. Sedangkan, tidak peduli apapun, para pejuang suku beruang besar dan para pendeta di Hieron akan mengikuti perintahku dan meneruskan rohku sampai kamu tiba. Seluruh hutan belantara es dan salju adalah hadiahku untukmu. Karena kamu telah membuka kotak itu, semua pejuang suku beruang besar dan semua pendeta di Hieron akan sangat percaya padamu, mengikutimu, mendukungmu, dan setia padamu. Untukmu, mereka akan menjadi bantuan terbesarmu dan membantumu naik tahta, bahkan altar. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan meninggalkan para Slavia yang akan setia padamu selamanya mulai hari ini. Jangan tinggalkan suku beruang besar. Tolong jaga harapan mereka. Aku mohon ini padamu. Jika kamu harus meninggalkan hutan belantara es dan salju suatu hari nanti, tolong jaga lebih banyak orang Slavia tetap hidup dan pertahankan umat manusia ini. Saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban seperti yang pernah saya lihat. Janjimu akan sangat menghiburku. Tanggal 21 Juli tahun 617 kalender besi hitam setelah membaca surat ini. Zhang Tai duduk di kursi. Dia benar-benar bingung dengan surat ini. Meskipun Zhang Tai tahu bahwa kekuatan besar yang disebutkan dalam surat itu adalah kastil besi hitam dan pohon kecil itu, dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa membuat Elzida kagum. Elzida sebenarnya memilih Castle of Black Iron, bukan aku. Jika bukan karena kastil besi hitam, aku tahu bahwa aku masih akan menjadi seorang remaja yang berjuang untuk mendapatkan makanan dan bertahan hidup di kota Black Hot, atau orang yang remeh di klan Zhang di istana Huayuan. Jika bukan karena kastil besi hitam, aku tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kepercayaan Elzida sama sekali. Zhang Tai mengetahui alasannya dengan jelas, meskipun itu melukai harga dirinya. Lambat laun, Zhang Tai merasakan tangannya menjadi sedikit panas. Dia menemukan surat itu terbakar sendiri. Oleh karena itu, Zhang Tai buru-buru melemparkannya ke tanah. Potongan perkamen itu kemudian berangsur-angsur menjadi abu. Tampaknya Elzida telah memperlakukan kertas itu dengan metode khusus. Saat terkena udara atau disentuh selama beberapa menit, ia akan terbakar sendiri. Oleh karena itu, selain Zhang Tai, tidak ada lagi yang mengetahui isi surat itu. Aku tiba-tiba menjadi penguasa suatu suku. Zhang Tai masih merasa seperti sedang bermimpi. Populasi terkecil suku beruang di hutan belantara es dan salju adalah di atas 10 juta. Sebagai suku beruang terkuat, suku beruang besar pasti mempunyai lebih dari 10 juta orang. Apakah saya bisa bertanggung jawab atas nasib lebih dari 10 juta orang?
Ketika pertanyaan ini muncul di benak Zhang Tai langsung merasakan stres yang luar biasa. Dan bahkan ketakutan yang luar biasa. Namun, Zhang Tai perlahan memulihkan ketenangannya. Sekarang aku tahu skenario terburuknya adalah tersingkirnya semua Slavia, tidak peduli bagaimana aku mencobanya, itu tidak akan lebih buruk dari itu. Oleh karena itu, saya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Zhang Tai merasa lebih santai sekarang. Dia menjadi bersemangat dan cerdas sekali lagi. Tetapi pada saat itu, Zhang Tai belum memahami bahwa bersikap santai adalah keadaan yang paling sulit baginya. Begitu dia menjadi santai, itu berarti dia menjadi percaya diri menjadi penguasa suku beruang besar, dan dia mulai melepaskan kendali imajinasinya yang kaya. Setelah menghilangkan keraguannya, Zhang Tai mulai membayangkan berbagai keuntungan memiliki suku besar di hutan belantara es dan salju. Matanya bersinar. Zhang Tai kemudian memanggil ketiga tetua. Saat mereka masuk, mereka melihat abu di tanah dan merasakan ketenangan Zhang Tai saat dia duduk di kursi utama para tetua klan. Elzida meninggalkan surat kepadaku di dalam kotak. Dia menjelaskan ramalan itu kepadaku. Setelah aku membacanya, surat itu terbakar sendiri. Zhang Tai tersenyum setelah melihat mereka melirik abunya. Nabi besar Elzida meninggalkan surat kepada orang ini dan menjelaskan ramalan itu kepadanya. Ketiga tetua menjadi sedikit terkejut. Setelah itu, mereka menjadi lega sambil menghela nafas. Berapa banyak perbekalan yang dibawa suku beruang besar ke sini? Zhang Tai bertanya pada Tols. Persediaan cukup untuk pertarungan 3 bulan di luar. Tols tidak tahu mengapa Zhang Tai menanyakan hal itu. Dia hanya menjawabnya dengan jujur. Aku punya beberapa pengikut di luar. Bagikan perbekalan untuk 1 bulan kepada mereka dan beritahu mereka bahwa aku sudah menjadi tetua klan suku beruang besar. Jika mereka ingin mengikutiku, mereka bisa bergabung dengan suku beruang besar. Suruh mereka masing-masing membawa setidaknya 1 keping granit berdarah seberat 200 kg untuk suku beruang besar dari lembah abu-abu dan tunggu aku di luar.